Bab 571, Legiun Insinyur-Insinyur Jiwa Dewa Binatang yang Menakutkan. Jika api roh mereka tidak sepenuhnya padam, makhluk spektral ini tidak akan benar-benar mati. Mereka dapat menyerap kembali kekuatan dari demi-plane spektral dan membentuk kembali tubuh mereka. Namun, banyak energi yang harus dikeluarkan untuk merekonstruksi mayat hidup dari api roh. Sumber energi ini adalah demi-plane spektral. Melalui pemahamannya tentang demi-plane spektral selama beberapa tahun terakhir, Huo Yuhao secara bertahap mulai memahami bahwa demi-plane spektral adalah dimensi spasial yang telah dibuka oleh Electrolux sendiri. Itu tidak stabil seperti pesawat dimensi utama seperti benua Douluo. Lebih sederhana, demi-plane spektral seperti bidang dimensi yang dibentuk menggunakan energi murni. Semua yang ada di dalamnya dibuat menggunakan energi. Selama proses penciptaan, Electrolux harus menggunakan semacam metode yang tidak dikenal untuk menuangkan energi yang sangat stabil. Kekuatan stabil ini sudah cukup untuk memastikan swasembada. Setelah makhluk spektral dilepaskan dari dalam untuk bertarung, energi stabil ini akan terkuras. Tentu saja, energinya terkuras dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, jika ini tetap ada dan energinya tidak diisi ulang, energi di dalam pesawat terbang itu cepat atau lambat akan habis sama sekali. Ketika hal itu terjadi, seluruh orang jahat akan runtuh. Tentu saja, situasi seperti itu tidak realistis. Semakin dia mengerti necromancy, semakin Huo Yuhao mengagumi dan menghormati Electrolux. Ketika Electrolux menciptakan demi-plane spektral, dia tidak hanya membuatnya stabil. Dia bahkan menciptakan aliran ajaib. Aliran ini mirip dengan fotosintesis setelah tanaman menyerap air. Jika makhluk spektral di demi-plane mati di dunia luar, sebagian energi di demi-plane memang akan hilang. Namun, kerugian ini akan sangat kecil. Dalam hal itu, bagaimana energi dalam demi-plane diisi kembali? Sebenarnya itu adalah proses yang sangat sederhana, melalui makhluk non-spektral yang masuk dan keluar dari pesawat ruang angkasa. Sederhananya, jika Huo Yuhao membuka kamar kecilnya dan berjalan masuk, semua energi di tubuhnya akan menerima semacam bimbingan khusus dan transformasi di dalamnya. Bagian dari auranya akan menyebabkan reaksi kimia di dalam demi-plane, sehingga meningkatkan jumlah energi dalam demi-plane. Reaksi ini hanya akan berhenti setelah energi internal demi-plane jenuh. Aura apa yang dibawa Huo Yuhao? Itu ringan. Itu adalah aura cahaya dari dunia luar. Aura cahaya yang datang dari sinar matahari dan dari hati seseorang adalah sumber energi tersebut. Akibatnya, jika pewaris demi-plane memiliki aura cahaya di tubuhnya, dan kemampuan mereka tidak jahat di alam, tidak ada risiko yang sangat tinggi bahwa demi-plane akan kehabisan energi. Huo Yuhao telah membawa 3 legiun insinyur jiwa sebelumnya. Seberapa kuat kekuatan cahaya yang datang dari 3.000 orang? Akibatnya, energi dalam demi-plane berada dalam keadaan jenuh. Meski begitu, Huo Yuhao tidak akan terlalu menguras energi di pesawat ruang angkasa. Lagi pula, makhluk-makhluk spektral ini adalah dasar dari demi-plane ini. Jika dia menguras energi pesawat ini terlalu banyak, akan ada masalah. Selain itu, keberadaan mereka merupakan pasukan untuk Huo Yuhao. Meskipun tidak nyaman untuk menggunakannya di medan perang, mereka masih sangat berguna dalam situasi khusus, seperti sekarang. Apa yang dibutuhkan pasukan, terlepas dari kekuatan, itu membutuhkan marshal. Ini juga alasan mengapa Huo Yuhao membiarkan pasukan spektral istirahat sejenak. Meskipun tujuan dari pasukan spektral adalah untuk mengeluarkan energi dari 2 legiun insinyur jiwa ini dan bukan untuk mengalahkan mereka, masih sangat menguras tenaga bagi mereka untuk melakukannya. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk melestarikan sebanyak mungkin. Tiba-tiba, mantra bernada rendah bisa terdengar dari segala arah. Liches mulai meluruskan tubuh mereka di antara makhluk-makhluk spektral. Mereka mengangkat tongkat tulang. Saat ini, mereka membaca mantra yang sama dengan Huo Yuhao. Aura spektral yang menakutkan dengan cepat naik, dan kabut keabu-abuan yang lebat menyelimuti seluruh hutan. Semua makhluk hidup di hutan dengan cepat berlari demi kehidupan mereka. Mereka tidak berani bersentuhan dengan kabut keabu-abuan. Kekuatan yang mengerikan mulai muncul. Baik Imperial Dragon dan Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion berada di bawah tekanan besar sekarang. Mereka tanpa disadari meningkatkan kekuatan pelindung jiwa mereka. Ini karena mereka tidak tahu seberapa kuat serangan yang akan mereka alami selanjutnya, dan mereka juga tidak tahu kapan serangan itu akan datang. Mereka dikuras secara fisik dan mental. Makhluk spektral secara alami jelek dan ganas.
Reaksi pertama manusia biasa ketika menghadapi makhluk spektral adalah ketakutan dan kecemasan. Di bawah keadaan seperti itu, mereka akan terkuras secara mental lebih cepat daripada mereka dalam pertarungan normal. Inilah yang juga ingin dicapai oleh Huo Yuhao. Saat ini, situasinya seperti itu. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap bahwa makhluk spektral akan dapat menguras begitu banyak legiun insinyur jiwa ini. Pemulihan kelelahan mental mereka bahkan lebih lambat daripada pemulihan kekuatan jiwa mereka. Dua legiun insinyur jiwa telah secara berturut-turut diserang oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Banyak nyawa jiwa insinyur hilang. Saat ini, mereka semua khawatir dan takut. Bagaimana mungkin mereka tidak takut menghadapi begitu banyak makhluk spektral? Kereta pikiran Xia Xuanchen dan Su Tianyuan sangat jelas. Bahkan, mereka sangat menyadari bahwa musuh dalam persembunyian tidak memiliki niat untuk mengalahkan dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas menggunakan pasukan spektral. Niat sebenarnya musuh seharusnya adalah untuk memaksa mereka kembali ke langit. Karena ini masalahnya, pasti ada semacam jebakan di udara. Jika musuh adalah penguasa jiwa jahat, sangat mungkin dia bukan satu-satunya. Inilah mengapa kedua komandan pasukan sangat tenang saat ini. Mereka hanya bisa menunggu musuh untuk mengungkapkan diri. Mereka tidak terlalu khawatir tentang pasukan spektral. Namun, mereka mengabaikan perubahan psikologis insinyur jiwa mereka. Mantra berlangsung selama 1 menit. Setelah ini, arus udara keabu-abuan menyapu ke arah penghalang defensif terkait yang dibentuk oleh dua legiun insinyur jiwa. Tanpa perintah, semua jenis alat jiwa segera dilepaskan. Mereka digunakan untuk mengusir arus udara keabu-abuan yang melonjak ke arah mereka. Namun, dua legiun insinyur jiwa terkejut menemukan bahwa serangan mereka tidak memiliki efek pada arus udara keabu-abuan. Ya, tidak ada efek sama sekali. Bahkan tidak mencapai efek sekecil apapun. Bagaimana ini mungkin? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Setelah ini, mereka menemukan bahwa aliran udara keabu-abuan berhenti ketika agak jauh dari mereka. Setelah ini, ia duduk di tanah. Itu tidak menyerang formasi pertahanan mereka. Sama seperti insinyur jiwa menghela napas lega, mata mereka terbuka lebar di saat berikutnya. Tulang-tulang dan mayat-mayat yang hancur yang semula di tanah terbentuk kembali saat mereka dipelihara oleh arus udara keabu-abuan. Mereka berubah menjadi kerangka dan vampir yang merangkak dari tanah. Penting untuk diketahui bahwa ada banyak makhluk spektral yang telah mati di medan perang di bawah tangan alat jiwa. Saat ini, kebangkitan makhluk-makhluk spektral ini menyebabkan seluruh tempat dihuni. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap insinyur jiwa mengembangkan keyakinan bahwa makhluk spektral tidak bisa mati lebih jauh. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Bahkan, makhluk spektral hanya bisa tetap hidup untuk jangka waktu terbatas. Namun, para insinyur jiwa ini tidak tahu itu. Mereka juga tidak memperhatikan bahwa makhluk-makhluk spektral yang dihidupkan kembali ini tidak sekuat para Abomination dan Terror Knight. Mereka hanya kerangka dan vampir, yang berada di tingkat yang lebih rendah di antara makhluk spektral. Manusia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan di hadapan rasa takut. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. Akibatnya, kekuatan pertempuran dari dua legiun insinyur jiwa sepenuhnya dilepaskan. Lampu yang menyilaukan menghantam tentara spektral, menyebabkan banyak makhluk spektral terkoyak. Tengkorak dan vampir hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka terkoyak. Insinyur jiwa yang tak terhitung jumlahnya menderu dengan marah. Mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka dengan cara yang paling gila mungkin. Mereka menyerang dengan marah. Badai energi mengamuk, dan sinar jiwa yang menakutkan serta peluru meriam menyebabkan seluruh wilayah ini berubah menjadi wilayah kematian. Tidak ada lagi mayat. Ketika makhluk spektral runtuh kali ini, tubuh mereka langsung berubah menjadi debu. Bahkan tanah mulai runtuh sedikit karena bentrokan yang intens antara makhluk spektral dan dua legiun insinyur jiwa. Dari atas, hanya bola cahaya besar yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Pada awalnya, Su Tianyuan dan Xia Xuanchen sangat terhibur dengan kekuatan ofensif dari dua legiun insinyur jiwa mereka. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres segera. Pasukan insinyur jiwa mereka agak terlalu ganas, dan tampaknya ada yang salah dengan moral mereka. Bukan hanya pada tingkat tinggi, ada sesuatu yang lain. Takut. Xia Xuanchen segera menyadari bahwa insinyur jiwanya semua takut saat ini. Dia akhirnya menyadarinya. Namun, realisasinya terlambat. Xia Xuanchen berteriak hampir tanpa ragu.
Dia memerintahkan semua orang untuk berhenti menyerang. Namun, setiap alat jiwa saat ini dilepaskan dengan kekuatan penuh ketika ratusan insinyur jiwa melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan yang terbaik dari kemampuan ofensif mereka. Seberapa jauh suaranya bisa bergerak? Tidak ada yang mendengarnya. Semua orang dengan panik dan marah menyerang. Hanya ada satu pikiran di kepala mereka, memusnahkan semua makhluk spektral di depan mereka. Situasinya sedikit di luar kendali sekarang. Xia Xuanchen mencoba merobohkan beberapa insinyur jiwa. Namun, para insinyur jiwa ini segera melompat setelah mereka dirobohkan. Setelah mereka melompat, mereka terus menyerang. Kecuali mereka tersingkir, mereka tidak akan berhenti sama sekali. Serangan panik seperti itu hanya perlahan-lahan berhenti setelah 5 menit, ketika tidak ada banyak makhluk spektral yang tersisa untuk dibunuh. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan keduanya tampak sangat muram. Sementara para insinyur jiwa sangat dihormati di ketentaraan, mereka pada akhirnya masih menjadi prajurit. Tugas prajurit adalah mendengarkan perintah. Begitu tentara berhenti mendengarkan perintah, itu berarti seluruh pasukan di luar kendali. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Bagi para insinyur jiwa yang berhenti, ketakutan mereka perlahan menghilang ketika mereka bersemangat. Mereka telah sepenuhnya membunuh semua makhluk spektral. Bahkan tidak terlihat adanya anggota tubuh yang patah di tanah. Namun, mereka semua sangat lelah saat ketakutan mereka menghilang. Banyak dari mereka jatuh ke tanah terengah-engah. Ini adalah efek dari kegembiraan yang berlebihan. Pada saat ini, mereka mungkin tidak kelelahan secara fisik, tetapi mereka tentu saja kelelahan mental. Xia Xuanchen tiba-tiba teringat sesuatu, dan sosoknya melintas. Dia bergegas menuju beberapa insinyur jiwa di antara pasukan yang bertanggung jawab atas pengawasan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia masih selangkah terlalu lambat. Seorang insinyur jiwa yang bertugas mengawasi tanpa sadar berseru, "Mengapa masih ada begitu banyak makhluk spektral di luar?" Xia Xuanchen membungkamnya. Namun, dia sudah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki sebelum Xia Xuanchen bisa menutupi mulutnya. Insinyur jiwa yang sama-sama bersemangat dan lelah sekarang langsung terpana ketika mereka mendengar kata-katanya. Masih ada lagi. Bagaimana dengan kerja keras yang mereka lakukan sebelumnya? Ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya segera menyapu mereka pada saat ini. Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah dan sangat terkuras dari sebelumnya menderita gangguan mental. Mereka menyerbu ke arah luar pelindung jiwa saat mereka berteriak dengan panik. Mereka berusaha melarikan diri. Semua wajah mereka berkerut pada saat ini. Bang, 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 bang. Sinar jiwa melesat dengan akurat. Tertembak di kepala. 6 insinyur jiwa pertama yang diisi keluar segera jatuh ke genangan darah. Semua insinyur jiwa secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke tempat asal jiwa. Mereka hanya melihat Su Tianyuan yang tampak suram. Diam, siapapun yang berani memberontak akan dibunuh. Suara dingin Su Tianyuan bisa didengar oleh setiap insinyur jiwa. Ini juga membangkitkan ketakutan mereka akan disiplin militer. Su Tianyuan mengangkat tangan kanannya, dan syal meriam jiwa yang benar-benar biru jade muncul di tangannya. Apa yang harus dibayangkan? Anda semua tidak berguna. Apakah kamu lupa siapa kamu? Siapa kita? Kami adalah bagian dari tangan yang melindungi bangsa kekaisaran bulan matahari. Kami adalah Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat, kekuatan untuk dilihat. Tidak peduli musuh apa yang kita hadapi, mereka hanya bisa tunduk kepada kita. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu melihat ini? Apakah Anda melihat apa yang ada di tangan saya? Ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Petik 2. Jadi bagaimana jika ada serangan lain seperti sebelumnya, tetapi hanya 10 atau 100 kali lebih kuat? Kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Apakah kalian semua takut hanya karena mereka makhluk spektral yang jelek? Petik 2. Amati, perhatikan baik-baik. Lihat berapa banyak makhluk spektral yang akan selamat saat ini. Saat dia berbicara, tangan Su Tianyuan melintas dengan cahaya lagi, dan sebuah meriam raksasa muncul di bahunya. Seorang wakil komandan Legiun secara pribadi memasukkan cangkang biru ke dalam meriam. Su Tianyuan bahkan tidak sengaja membidik. Saat cahaya biru jade bersinar, Shell segera melesat keluar. Di hutan di kejauhan, cahaya biru batu yang menakutkan mencerahkan seluruh langit. Gelombang besar energi menyapu mereka, dan sepertinya seluruh dunia berubah menjadi biru pucat saat ini.
Detektor di tangan pengamat mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga dari bintik-bintik merah telah menghilang. Tidak ada jejak yang tertinggal. Ini adalah kekuatan dari Shell kelas atas. Semangat dan perasaan takut para insinyur jiwa perlahan-lahan kembali normal ketika cahaya biru jade menyala. Insinyur jiwa menundukkan kepala mereka. Mereka berdiri dan bertobat karena perilaku mereka sebelumnya. Xia Xuanchen diam-diam menghela nafas lega, dan memberi acungan jempol kepada Su Tianyuan. Namun, Su Tianyuan tahu segalanya tidak semulus itu. Sebelumnya, dia seharusnya tidak menggunakan cangkang kelas 9 itu bagaimanapun caranya. Makhluk-makhluk spektral hanya dipanggil oleh Tuan Jiwa Jahat. Mereka tidak mampu menemukan penguasa jiwa jahat. Cangkang kelas 9 hanya berfungsi untuk membuat musuh mereka lebih bijaksana, dan karenanya lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Namun, apakah dia punya pilihan? Moral pasukannya sangat rendah, dan mereka akan melakukan pemberontakan. Dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk bereaksi terhadap situasi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huo Yuhao sedikit resah sekarang. Dia tidak mengira pihak lain akan menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Untungnya, deteksi spiritualnya mencakup seluruh tempat. Dia merasa ada yang tidak beres ketika Su Tianyuan mengeluarkan cangkang kelas 9. Dia segera memerintahkan pasukan spektralnya untuk membagi menjadi 2 file dan mundur ke sisi lintasan bahwa Shell itu bergerak. Meski begitu, pasukan spektralnya masih mengalami kerugian besar. Tentu saja, baik dia dan Tang Wutong berhasil bersembunyi jauh. Meskipun Huo Yuhao telah menang dalam konfrontasi ini, keuntungannya sangat berkurang setelah pihak lain melepaskan peluru kelas 9. Tentu saja, Huo Yuhao juga membawa cangkang kelas 9. Namun, dia tidak tahan untuk menggunakannya. Dia tidak akan menyentuhnya kecuali situasinya benar-benar putus asa. Itu terlalu berharga. Dia pergi habis-habisan dengan menggunakan cangkang kelas 9. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Huo Yuhao dengan cepat menenangkan dirinya. Musuh memilih untuk menggunakan cangkang kelas 9 bahkan ketika dia tidak seharusnya menggunakannya tidak peduli keadaan apapun. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa musuh telah kehilangan sedikit kendali setelah mengalami tekanan olehnya. 6 legiun insinyur jiwa yang berusaha melarikan diri sebelumnya adalah bukti terbaik. Karena ini adalah masalahnya, Huo Yuhao bertekad untuk memberikan lebih banyak tekanan. Selanjutnya, dia akan mencoba metode lain. Di bawah perintah Huo Yuhao, pasukan spektral dengan cepat mundur. Kehancuran cangkang kelas 9 terlalu menakutkan. Setiap makhluk hidup akan dihancurkan di bawah serangan seperti itu. Bahkan Ultimate Douluo tidak akan berani untuk secara langsung menolak kekuatan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Untuk mencegah lebih banyak kehilangan, Huo Yuhao memerintahkan pasukan spektralnya untuk berhenti menyerang. Lagi pula, apakah dia hanya punya satu strategi? Sangat penting untuk diingat bahwa dia bukan hanya titlet Douluo yang kuat. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Sebagai seorang insinyur jiwa, ia sangat akrab dengan kemampuan seorang insinyur jiwa. Misalnya, penghalang pertahanan yang terhubung mungkin dapat mengisolasi energi dan serangan spiritual, tetapi tidak dapat mengisolasi efek suhu. Sementara suhu juga merupakan bentuk energi, perbedaannya adalah bahwa hal itu dapat dilakukan dalam banyak hal selain dari udara. Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasi perubahan suhu. Setidaknya, itu tidak masuk akal berdasarkan teknologi alat jiwa saat ini. Mereka pergi. Makhluk spektral telah menghilang. Petik 2. Sorak-sorai gembira terdengar di dalam penghalang jiwa pelindung. Su Tianyuan benar-benar menghela nafas lega kali ini. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Musuh akhirnya mundur setelah dia menggunakan cangkang kelas 9. Apakah ini juga berarti bahwa serangan mereka akan berhenti? Iya. Berapa banyak orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi cangkang kelas 9? Jika Shell membunuh sebagian dari musuh mereka sebelumnya, itu akan menjadi lebih sempurna. Xia Xuanchen juga tampak jauh lebih santai. Dia datang ke sisi Su Tianyuan dan berbisik, "Kakak Su, biarkan semua orang istirahat dulu. Kita tidak bisa pergi dalam keadaan seperti itu." Petik 2. Ya, Su Tianyuan mengangguk. Ledakan sebelumnya telah menyebabkan banyak insinyur jiwa sebelumnya sangat terkuras. Apakah itu dalam hal kekuatan spiritual atau jiwa mereka? Mereka tidak mungkin pergi tanpa istirahat. Pada saat yang sama, mereka perlu mengamati situasi lebih lanjut untuk menentukan apakah musuh mereka benar-benar mundur.
Anggota Imperial Insinyur Jiwa Naga bertugas untuk menjaga pelindung jiwa. Para anggota Legiun Insinyur Jiwa Affiliate Tyrant, luangkan waktu untuk beristirahat. Su Tianyuan segera memberi perintah. Saudara Xia, haruskah kita melanjutkan rencana kita sebelumnya? Su Tianyuan dengan lembut bertanya kepada Xia Xuanchen. Xia Xuanchen menjawab, bahkan jika kita ingin melanjutkannya, kita masih harus menunggu beberapa saat. Biarkan semua orang pulih dulu. Petik 2. Su Tianyuan tercengang ketika dia berkata, cuaca Kekaisaran Dowling sangat aneh. Itu selalu sangat suram. Salju turun. Petik 2. Itu sudah jauh ke musim gugur. Kekaisaran Dowling dekat dengan utara benua Douluo, sementara ibu kotanya, kota Dowling, juga dekat dengan utara Kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa suhunya lebih rendah dibandingkan dengan kekaisaran lain. Kepingan salju mulai jatuh dari langit, dan mereka melayang sebelum mendarat di tanah. Hanya setelah beberapa saat sebelum tanah berubah menjadi sepetak putih. Biasanya, suhu rendah tidak menjadi masalah bagi para guru jiwa ini. Insinyur jiwa Imperial Insinyur Jiwa Naga masih terkekeh saat mereka melihat penghalang jiwa pelindung mereka ditelan oleh lapisan salju. Penghalang jiwa pelindung tidak memiliki suhu sendiri. Namun, sejumlah besar sinar jiwa dan cangkang yang telah digunakan untuk menyerang sebelumnya menyebabkan suhu di dalam dan di luar penghalang sedikit berbeda. Inilah sebabnya mengapa salju dengan cepat meleleh ketika jatuh di penghalang. Namun, lapisan salju masih terbentuk di penghalang, karena terlalu banyak salju yang jatuh. Dari jauh, itu tampak seperti benda setengah lingkaran putih raksasa. Itu sangat menarik. Suhu di Kekaisaran Dowling benar-benar konyol. Ini benar-benar menjadi sedikit dingin. Seorang insinyur jiwa berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, ia menarik pakaiannya lebih dekat ke tengah tubuhnya. Banyak insinyur jiwa berkeringat karena ledakan sebelumnya. Saat salju turun, suhunya turun drastis. Banyak dari mereka mulai menarik pakaian mereka lebih dekat ke tengah tubuh mereka sebagai sarana untuk tetap hangat. Salju secara bertahap menjadi semakin berat. Di permukaan penghalang, salju yang terakumulasi juga mulai menebal. Suhu tidak turun lebih jauh, tetapi para insinyur jiwa di dalam penghalang masih merasa dingin. Su Tianyuan memerintahkan beberapa orang untuk menyalakan api agar sisanya tetap hangat. Pada saat yang sama, mereka juga bergiliran makan. Segera, sup panas perpipaan dikirim ke Su Tianyuan dan Xia Xuanchen. Keduanya masih penuh dengan kekuatan jiwa. Mereka tidak perlu bermeditasi. Setelah mengambil beberapa suap sup, tubuh mereka mulai menghangat. Mereka juga mulai santai. Saudara Xia, saya tidak berharap hal-hal menjadi begitu sukses di garis depan dan bermasalah di bagian belakang untuk misi ini. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Xia Xuanchen. Dia menenggak supnya dan berkata, ketika kita kembali, kita tidak boleh beristirahat sampai kita berurusan dengan gereja Roh Kudus. Beraninya mereka menumpangkan tangan ke atas kita. Mereka pasti muak hidup. Petik 2. Su Tianyuan menyipitkan mata dan memancarkan aura pembunuh. Gereja Roh Kudus yang berdarah. Aku ingin tahu apakah mereka pergi. Saat ini, aku benar-benar berharap mereka tidak pergi. Sayang sekali bahwa detektor kami tidak dapat menemukan lokasi tepat mereka. Jika tidak, bahkan jika Shell kelas 9 tidak dapat membunuh mereka, itu masih akan cukup untuk menguliti mereka. Sejak kapan kita menjadi begitu pasif? Petik 2. Xia Xuanchen berkata, saya benar-benar membenci orang yang bisa menyembunyikan dirinya. Ini pertama kalinya kami bertemu guru jiwa. Dia dapat menyembunyikan dirinya dan mencegah kita menemukannya. Kalau tidak, dia akan mati bahkan jika dia adalah Ultimate Douluo, mengingat kekuatan gabungan dari 2 legiun insinyur jiwa kita. Petik 2. Su Tianyuan berkata, jangan bicara tentang itu untuk saat ini. Ayo istirahat dulu. Nanti, kita masih perlu menjalankan rencana kita. Petik 2. Xia Xuanchen berdiri dan berkata, saya akan melihat detektornya. Kami tidak dapat melihat bagian luar karena salju. Kami hanya bisa mengamati menggunakan detektor kami. Yang terbaik adalah jika kita menghindari masalah. Petik 2. Su Tianyuan berkata, semuanya harus baik-baik saja untuk saat ini. Kerang saya akan melukai banyak dari mereka. Menurut saya, mereka akan lolos jika mereka cukup pintar. Petik 2. Xia Xuanchen mengangguk, tetapi dia sangat berhati-hati, dan karena itu dia masih pergi untuk memeriksanya. Dia kembali dengan sangat cepat. Semuanya tampak baik-baik saja di luar. Tidak ada musuh yang muncul.
Suhu di dalam penghalang meningkat karena api yang telah dinyalakan. Namun, suhu di luar penghalang itu sangat rendah karena salju yang turun. Segera, lapisan es terbentuk di permukaan penghalang karena perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar penghalang. Selanjutnya, lapisan es ini menebal. Tidak ada penemuan yang dibuat oleh detektor Kekaisaran Sun Moon, tapi saat ini, ada satu orang yang diam-diam berdiri di luar pelindung jiwa. Suhu tubuh orang ini persis sama dengan suhu udara eksternal. Detektor panas tidak berguna melawannya. Bahkan osilasi yang dilepaskan oleh detektor osilasi tidak dapat mengatur untuk mendeteksi sesuatu yang abnormal ketika mereka melewati tubuhnya. Tidak ada yang menemukan perubahan khusus yang datang dari tubuhnya. Orang ini berdiri di luar begitu saja. Tangan kirinya masih berada di lapisan es itu. Suhu di luar sudah di bawah nol. Kepingan salju di langit semakin tebal dan semakin tebal saat mereka melayang. Hanya saja lapisan es menghalangi pandangan mereka yang tertutupi oleh penghalang. Tidak ada yang menyadari bahwa ada beberapa kekuatan aneh di dalam lapisan es itu. Undulasi yang datang dari beberapa kekuatan ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka menyatu sempurna dengan es. Mereka juga membantu mengisolasi suhu di dalam dan di luar penghalang. Detektor termal digunakan untuk mendeteksi panas eksternal, tetapi mereka tidak bisa menilai suhu eksternal. Inilah mengapa insinyur jiwa di dalam penghalang tidak tahu bahwa suhu di dunia luar turun dengan sangat cepat. Waktu berlalu detik demi detik. Salju di luar penghalang terus menjadi lebih tebal dan lebih tebal bersama dengan lapisan es. Setelah bergiliran beristirahat dan makan, Imperial Dragon dan Legion Insinyur Jiwa Tiran Evilleye tetap selama 4 jam. Mereka bahkan bergantian tidur dan menggunakan tidur untuk memulihkan pikiran mereka. Saat ini, mereka semua merasa agak optimis. Su Tianyuan senang ketika dia berkomentar, tidak ada gerakan di luar. Sepertinya mereka benar-benar mundur. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan kita pulih sepenuhnya. Setelah 4 jam istirahat, dia dan Xia Xuanchen kembali dalam kondisi puncaknya. Namun, dia lupa bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu 4 jam, meskipun mereka telah berhasil pulih dalam 4 jam ini. Bagi sebagian orang, 4 jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Saudara Su, haruskah kita pergi sekarang? Xia Xuanchen bertanya pada Su Tianyuan. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, lapisan es dan salju sudah cukup tebal. Kita harus segera pergi dan kembali. Mari kita lebih waspada terhadap musuh apapun nanti. Petik 2. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, semuanya, waspada. Setiap 10 dari Anda akan membentuk satu tim dan melepaskan penghalang pertahanan terkait. Pertahankan formasi yang ketat. Kami sedang bersiap untuk pergi. Petik 2. Semua insinyur jiwa bersemangat ketika mereka menemukan bahwa mereka akan pergi. Mereka sudah lama di sini. Mereka bahkan telah bertarung sebelumnya. Mereka ingin kembali dan mendapatkan istirahat yang layak. Penghalang jiwa pelindung terbentuk, dan penghalang besar yang menutupi semua orang perlahan melemah. Namun, mereka heran menemukan bahwa masih ada penghalang setengah lingkaran di luar meskipun pelindung jiwa mereka sendiri telah melemah. Itu adalah penghalang yang terbuat dari es dan salju. Semua salju telah berubah menjadi es. Penghalang jiwa pelindung terbesar sekarang benar-benar menghilang, dan digantikan oleh pelindung jiwa yang lebih kecil. Salju di luar tidak terus turun. Sepertinya mereka berada di rumah yang terbuat dari es. Itu sangat istimewa. Coba gunakan sinar jiwa, kata Xia Xuanchen. Segera, seorang insinyur jiwa melepaskan sinar jiwa. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul, mengungkapkan sinar matahari dari luar. Pada saat yang sama, embusan udara dingin masuk dari lubang ini. Haha, ini sangat menarik. Saya tidak tahu bahwa pelindung jiwa kita masih bisa membuat rumah. Petik 2. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen keduanya tercengang. Itu juga pertama kalinya mereka bertemu sesuatu seperti ini. Namun, mereka tidak sanggup lagi tinggal di sini. Su Tianyuan segera memberi perintah, setiap tim kecil akan menjadi satu unit. Setiap unit akan menembakkan sinar jiwa untuk menyingkirkan lapisan es ini. Kami akan segera naik ke udara begitu kami pergi. Kita harus tetap dekat satu sama lain. Mulai. Deretan insinyur jiwa di depan segera mengangkat alat jiwa mereka dan menembaki lapisan es. Serangkaian suara retak terdengar. Lapisan es hancur, mengungkapkan dunia luar. Embusan udara dingin yang tak terlukiskan segera menyapu mereka. Embusan udara ini menabrak penghalang yang telah dibentuk oleh para insinyur jiwa sebelumnya. Sementara arus udara terhalang,
rasa dingin masih menyelimuti semua orang. Itu benar-benar dunia es dan salju di luar. Hanya putih yang bisa dilihat. Kepingan salju menari di mana-mana di tengah-tengah angin kencang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dunia luar telah menjadi seperti itu karena lapisan es telah menghalangi penglihatan mereka sebelumnya. Sama seperti mereka tercengang, mereka juga merasakan dinginnya menyerang tubuh mereka. Suhu turun hingga di bawah negatif 50 derajat Celcius hampir secara instan. Ini bahkan setelah pelindung jiwa mereka telah mengisolasi sebagian dari hawa dingin. Setiap insinyur jiwa merasa seolah-olah air es telah dituangkan pada mereka. Darah mereka akan membeku. Perubahan yang tiba-tiba membuat mereka bergidik. Mereka semua secara tidak sadar bergidik, dan gerakan mereka juga menjadi sedikit kaku. Namun, mereka adalah penguasa jiwa. Mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dan mencoba menahan dingin yang menyerang tubuh mereka. Namun, ini sepertinya tidak berhasil sama sekali. Ini tidak baik. Jika Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini, mereka tidak layak menjadi komandan pasukan. Tingkat dingin yang ekstrim ini berada di luar gagasan mereka tentang biasa. Itu bahkan menjadi lebih buruk, terutama ketika kepingan salju membuat suara gemerincing saat mereka menggores permukaan pelindung jiwa. Bergegas keluar, bangkitlah ke langit, Xia Xuanchen berteriak tanpa ragu-ragu. Saat ini, bergegas adalah prioritas utama mereka. Jelas, mereka telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana mereka melakukan ini pada saat ini. Namun, keterampilan jiwa seperti itu tidak mungkin menelan seluruh dunia, tidak peduli seberapa kuat itu. Begitu mereka bergegas keluar dan naik ke langit, mereka secara alami akan lolos dari hawa dingin. Xia Xuanchen bereaksi sangat cepat. Dia juga orang pertama yang bergegas keluar. Namun, pada saat inilah kubah salju yang membuat mereka takjub sebelumnya meledak tanpa peringatan. Bum bum bum. Ketika ledakan yang luar biasa terdengar, balok Ultimate Ice yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kekuatan ledakan mengerikan langsung berubah menjadi arus udara yang sangat kuat yang menelan penghalang jiwa pelindung yang telah dibentuk oleh para insinyur jiwa. Sebelumnya, 10 orang telah ditugaskan ke satu penghalang jiwa yang melindungi. Ini berarti bahwa ada banyak penghalang jiwa pelindung yang terkena kekuatan ledakan yang mengerikan ini. Kombinasi 10 master jiwa dengan budidaya antara 4 cincin dan 5 cincin masih cukup kuat. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan melawan Douruo berjudul. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan absolut. Bab 572, Serangan Kejutan Sempurna. Tidak ada yang menduga ledakan ini sama sekali. Ini karena mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari luar sebelumnya. Mengingat ini, tidak ada dari mereka yang siap. Selain itu, semuanya juga dipengaruhi oleh cuaca dingin yang ekstrim. Mereka tidak dapat melepaskan kekuatan jiwa mereka hingga kemampuan terbesar mereka. Ketika ledakan besar ini terjadi, 4 tim insinyur jiwa terlemah, yang juga paling dekat dengan lapisan es, langsung hancur berkeping-keping. 40 insinyur jiwa hancur berantakan begitu saja. Xia Xuanchen, yang akan bergegas keluar, juga terlempar kembali oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Tiba-tiba, kekacauan terjadi. Mereka melepaskan pertahanan mereka ke kemampuan maksimal mereka. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar, dan Su Tianyuan menembakkan seberkas cahaya keemasan dari dadanya. Sinar cahaya keemasan ini berubah menjadi penghalang yang berusaha menahan butiran salju yang jatuh. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Xia Xuanchen. Keduanya bergabung untuk mengangkat penghalang jiwa yang protektif dan bergegas maju. Ledakan itu datang terlalu cepat, dan itu menakutkan. Namun, itu juga menghilang dengan sangat cepat. Setelah kekuatan peledak menghilang, mereka menemukan bahwa 3 dari lebih dari 30 tim jiwa insinyur kecil memiliki pelindung jiwa yang dihancurkan, karena mereka tidak cukup kuat. Meskipun mereka tidak langsung hancur berantakan, mereka semua membeku menjadi patung es karena suhu yang sangat rendah. Yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka meledak terpisah setelah mereka berubah menjadi patung-patung es, dan sisa-sisa mayat mereka tersebar di tanah. Itu benar-benar berantakan. 70 insinyur jiwa telah berubah menjadi debu begitu saja. Rintangan jiwa pelindung dari beberapa tim kecil juga hancur berantakan. Namun, mereka mencoba yang terbaik untuk memanggil kekuatan jiwa mereka, dan berhasil menyegel penghalang mereka di tengah kekacauan. Inilah alasan mengapa mereka berhasil menghindari bencana. Ketika mereka bergegas keluar dari es dan salju,
dua insinyur jiwa kelas 9 melepaskan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Mereka menyapu ke segala arah. Sinar dan meriam jiwa ditembakkan kemana-mana. Pada saat ini, dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas masih menunjukkan kualitas mereka meskipun mereka telah menderita kerugian besar. Setiap tim kecil memilih untuk naik ke langit pada saat pertama. Selain itu, mereka saling menempel sangat dekat juga. Su Tianyuan, Xia Xuanchen dan 4 komandan wakil legiun adalah yang terakhir terbang. Mereka menunjukkan mengapa mereka adalah komandan, ketika mereka menyaksikan mundurnya pasukan mereka. Seperti yang diprediksi Xia Xuanchen sebelumnya, hawa dingin di udara berangsur-angsur menghilang setelah mereka naik 500 meter ke udara. Semuanya kembali normal, namun, sebagian besar insinyur jiwa juga pucat karena dibekukan. 70 dari 300 insinyur jiwa telah hilang. Ada 2 legiun insinyur jiwa pada awalnya, tetapi sekarang hanya ada 1 yang tersisa. Xia Xuanchen tampak sangat muram. Dia benar-benar pucat. Alasannya sangat sederhana. Di antara 7 tim kecil yang telah dimusnahkan sebelumnya, 6 dari mereka milik Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion miliknya. Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion adalah yang paling mahir dalam hal kecepatan. Namun, masih ada celah antara Legiun Insinyur Jiwa Affiliate Tyrant dan Legiun Insinyur Naga Jahat dalam hal kemampuan absolut. Akibatnya, Imperial Dragon Soul Engineer Legion sepenuhnya menunjukkan keunggulan mereka dalam hal kemampuan keseluruhan sekarang. Mereka mengalami kerugian yang jauh lebih sedikit. Su Tianyuan memindai area, dan mencari tahu apa masalahnya. Dia menepuk bahu Xia Xuanchen. Old Xia, jangan panik. Ketika kami kembali, kami akan memberi Anda lebih banyak orang dari resimen cadangan. Kita harus menggunakan formasi defensif kita yang ditautkan. Kita jangan biarkan musuh mengambil keuntungan dari kita lagi. Petik 2. Ledakan ini datang terlalu tiba-tiba, membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan berpikir bahwa mereka sudah sangat berhati-hati. Namun, siapa tahu mereka masih ditipu. Bahkan sampai sekarang, mereka tidak tahu dari mana ledakan itu, yang sekuat peluru meriam stasioner kelas 8, berasal, dan bagaimana balok-balok es itu dihancurkan. Mereka mengaktifkan kembali formasi pertahanan tertaut mereka. Demi keselamatan, insinyur jiwa dari 2 legiun insinyur jiwa melepaskan formasi ini bersama-sama. Cahaya yang datang dari pelindung jiwa mereka juga sangat murni. Ayo, mari kita terbang lebih jauh sebelum berbicara. Bagi seseorang yang telah menciptakan situasi itu sebelumnya, itu harus semacam kemampuan tipe domain. Kemampuan seperti itu juga sangat menguras tenaga. Meskipun kami tidak dapat menemukan bajingan itu, saya percaya itu tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejar kami. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Petik 2. Pasukan insinyur jiwa dengan cepat terbang ke arah barat. Itu sangat menguras tenaga bagi 2 legiun insinyur jiwa untuk mempertahankan penghalang jiwa yang protektif dan terbang pada saat yang sama. Mereka tidak bisa terus terbang terlalu lama. Namun, mereka tidak bisa diganggu tentang hal itu pada saat ini. Sangat penting bagi mereka untuk meninggalkan wilayah berbahaya ini. Su Tianyuan terlihat jauh lebih baik daripada Xia Xuanchen. Setidaknya timnya tidak terlalu menderita. Xia Xuanchen mungkin merasa sedikit lebih baik setelah dihibur oleh Su Tianyuan, tapi dia masih sangat muram. Perbedaan antara pasukan cadangan dan pasukan resmi masih sangat besar. Banyak waktu diperlukan untuk membina anggota yang berkualifikasi dari Affiliate Tyrant Soul Engineer Legion. Kali ini, dia benar-benar mengalami kerugian besar. Hampir 2/3 dari Legiun Insinyur Jiwa Affiliate Tyrant telah pergi. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Komandan, kawan ini tampaknya tidak dapat bertahan lagi. Su Tianyuan menoleh, dan melihat seorang insinyur jiwa dari Imperial Soul Engineer Legion membawa orang lain tidak jauh di belakangnya. Insinyur jiwa yang sedang dibawa terlihat sangat pucat. Salah satu lengannya dan satu kakinya patah. Dia tampak sangat pucat, karena terlalu banyak kehilangan darah. Bahkan matanya redup dan tak bernyawa. Wajah Su Tianyuan sedikit berkerut. Dia juga menjadi agak muram. Dia melayang ke sisi insinyur jiwa ini dan menghela nafas. Kamerat, selamat jalan. Ketika kami kembali, saya akan memikirkan cara untuk membalas Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menempelkannya ke dahi insinyur jiwa yang terluka itu. Ini adalah peraturan di ketentaraan. Jika orang yang terluka tidak bisa diselamatkan tepat waktu,
komandannya bisa membantunya mati, dan dia akan mati sebagai pahlawan di medan perang. Tidak hanya dia akan diberikan pemakaman agung setelah dia kembali, tetapi keluarganya juga akan diberikan pensiun yang murah hati. Bahkan komandannya harus secara pribadi menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya. Insinyur jiwa itu menunjukkan ekspresi nyaman di wajahnya. Dia menutup matanya dan siap menerima kematiannya yang akan segera terjadi. Su Tianyuan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia awalnya berencana untuk menarik kekuatan jiwanya pada saat dia menyentuh dahi insinyur jiwa ini. Kalau tidak, dia mungkin menghancurkan mayat insinyur jiwa jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia juga seorang kawan. Su Tianyuan tidak tahan untuk meletakkan tangannya di atasnya. Xia Xuanchen berbalik. Tidak peduli siapa, dia tidak akan mau melihat sesuatu seperti ini. Insinyur jiwa lainnya semua menundukkan kepala. Pada saat ini, tubuh Su Tianyuan bergetar. Insinyur jiwa yang terluka itu dengan diam-diam menempelkan telapak tangannya di dadanya. Su Tianyuan awalnya berpikir itu adalah tindakan bawah sadar. Namun, perasaan krisis yang tak terlukiskan muncul di hatinya pada saat berikutnya. Dia bahkan tidak perlu bereaksi sebelum pelindung jiwanya pelindung otomatis dan Invincible Barrier diaktifkan. Cahaya yang menyilaukan dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat membuat semua orang khawatir. Sayang sekali mereka bereaksi terlambat. Pusaran air biru tua telah diam-diam muncul di dada Su Tianyuan. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9, tetapi pelindung jiwa pelindungnya dan Invincible Barrier keduanya terkoyak oleh pusaran air ini. Tangan putih pucat itu juga menempel di dada Su Tianyuan pada saat ini. Setelah ini, ledakan spiritual yang mengerikan meledak keluar dari pusat tubuh insinyur jiwa yang terluka. Insinyur jiwa yang paling dekat dengannya segera hancur berantakan. Bahkan wakil komandan legiun terlempar jauh oleh dampak kekuatan spiritual yang menakutkan. Xia Xuanchen tidak terkecuali. Dia terlempar puluhan meter jauhnya. Tubuhnya menegang di udara. Alat jiwa tipe terbangnya juga segera keluar. Insinyur jiwa yang terluka dan insinyur jiwa yang telah melaporkan sebelumnya langsung menguap. Setelah ini, penghalang pertahanan terkait sedikit berubah. Dua sosok juga menghilang sepenuhnya. Penghalang pertahanan terkait hanya berfungsi untuk mengisolasi serangan eksternal. Itu tidak bisa bertahan melawan serangan yang datang dari dalam. Orang-orang di dalam bisa pergi, tetapi tidak ada orang dari luar yang bisa masuk. Hanya penghalang defensif terkait dari formasi jiwa yang dapat dikontrol untuk bekerja baik secara eksternal maupun internal. Baru setelah kedua sosok itu menghilang, Su Tianyuan masuk ke penghalang seperti insinyur jiwa lainnya. Xia Xuanchen bergegas mendekat dan mencoba menariknya kembali. Namun, sudah terlambat. Boom! Tubuh Su Tianyuan langsung meledak dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di sekeliling. Penghalang jiwa pelindung Xia Xuanchen segera diaktifkan, yang melindunginya dari bahaya. Namun, banyak insinyur jiwa di sekitarnya meledak atau terluka. Kedua orang itu benar-benar melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Bajingan, bajingan, Xia Xuanchen meraung marah. Semua insinyur jiwa dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion semua bereaksi dengan sedih juga. Su Tianyuan sudah lama memimpin pasukan insinyur jiwa ini. Sekarang dia sudah mati. Dampak pada seluruh legion insinyur Imperial Dragon Soul sangat besar. Siapa yang mengira bahwa seorang insinyur jiwa kelas 9 dan seorang pangeran kekaisaran akan mati seperti ini? Dia tidak bisa menahan musuhnya sama sekali. Setiap insinyur jiwa mengeluarkan tangisan sedih. Namun, mereka bahkan tidak melihat musuh mereka dengan jelas. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana musuh mereka menyelinap masuk. Beberapa ribu meter jauhnya, Huo Yuhao perlahan muncul saat dia memegang tangan Tang Wutong. Tentu saja, hanya mereka yang bisa saling melihat. Orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon tidak bisa melihat mereka sama sekali. Tanpa ragu, kedua yang telah menyerang Su Tianyuan sebelumnya adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Lebih tepatnya, itu adalah serangan kejutan dan pembunuhan yang sempurna. Jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, kemungkinan sangat sedikit insinyur jiwa dalam pelindung jiwa akan selamat. Dua legiun insinyur jiwa mungkin bahkan telah sepenuhnya musnah. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak melakukannya. Mereka memiliki rencana yang jauh ke depan. Rencana ini jauh lebih penting untuk menghancurkan seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao telah mengendalikan salju dan menggunakan teknik ledakan esnya. Adapun bagaimana ia berhasil memaksa para insinyur jiwa untuk naik ke langit,
ia sebenarnya hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Snowy Dance of Ultimate Ice-nya. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin memusnahkan mereka, dia akan sepenuhnya melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice saat Insinyur Jiwa naik ke langit. Insinyur Jiwa berada dalam kelompok 10. Sangat sedikit dari mereka yang bisa menahan serangan sekuat itu. Namun, Huo Yuhao tidak melakukan itu. Dia hanya menggunakan teknik ledakan esnya untuk menghancurkan beberapa tim kecil. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyelinap masuk ketika beberapa tim kecil mengungkapkan kelemahan. Dia membunuh 2 dari mereka dan menggunakan imitasi dan domain interferensi spiritual untuk berhasil berbaur. Ketika penghalang pertahanan terkait dilepaskan sepenuhnya, dia benar-benar mencapai tujuannya. Jika Huo Yuhao adalah Douluo Transcendent biasa, tidak akan mudah baginya untuk membunuh seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan mudah. Namun, dia sudah memiliki inti jiwa keduanya sekarang, inti jiwa kedua Ultimate Ice-nya. Ini berarti bahwa ia dapat secara langsung memanfaatkan kekuatan inti jiwa keduanya. Pusaran air biru tua sebelumnya merupakan manifestasi fisik dari kekuatan inti jiwa keduanya. Inti jiwa es tertingginya dikombinasikan dengan gletser tanpa salju. Yang diperlukan hanyalah satu serangan telapak tangan untuk membunuh. Su Tianyuan terbunuh hampir secara instan. Kemudian, Huo Yuhao dengan tenang melarikan diri bersama Tang Wutong. Dia menggunakan spiritual blast-nya daripada spiritual tempest-nya. Dia sudah sangat berbelas kasih. Ini karena dia perlu menghemat energi agar mereka kembali. Mereka menjadi salah satu faktor penyebab ketidakstabilan di Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, dia meninggalkan sesuatu yang istimewa sebelum dia pergi. Ini meninggalkan kesan yang lebih dalam di benak para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon ini. Terbang di dalam pelindung jiwa telah berhenti sekarang. Insinyur jiwa yang tersisa di Legiun 2 insinyur jiwa hanya setengah dari jumlah aslinya. Ekspresi Xia Xuanchen tidak bisa dianggap suram lagi. Dia bahkan sedikit linglung. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Su Tianyuan. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9, Su Tianyuan dilengkapi dengan alat jiwa terbaik, meskipun dia sendiri bukan yang terkuat. Dia memiliki alat jiwa berbentuk manusia, alat jiwa defensif otomatis dan harta karun Imperial Dragon Soul Engineer Legion padanya. Tunggu sebentar, di mana harta karun itu? Xia Xuanchen segera menyadari masalah penting. Matanya menjadi cerah, dan dia dengan cepat mencarinya di dalam penghalang. Dalam penghalang pertahanan terkait, barang-barang Su Tianyuan akan tetap ada meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, Xia Xuanchen segera menjadi sangat muram ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah mencari waktu yang lama. Itu hilang. Harta karun Legion Imperial Soul Engineer naga hilang. Ini berarti musuh kita telah mengambilnya. Ini juga berarti bahwa mereka yang menyerang kita ada di sini untuk harta, bukan untuk membunuh kita. Iya, Master Jiwa Jahat mengejar tujuan seperti itu. Pada saat ini, napas berat seseorang menyentak Xia Xuanchen bangun. Dia tanpa sadar melihat ke sekelilingnya. Dia terpana mengetahui bahwa lebih dari 10 insinyur jiwa telah menjadi benar-benar pucat. Namun, mata mereka merah darah. Aura mereka juga sangat berat. Tidak baik, ini adalah kemampuan para penguasa jiwa jahat. Mereka sudah dikontrol. Bunuh mereka, Xia Xuanchen berteriak, dan bergerak terlebih dahulu. Setelah beberapa napas lagi, auman keras Xia Xuanchen bergema di penghalang. Bajingan! Gereja Roh Kudus, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Di kejauhan, Tang Wutong menghela nafas. Yuhao, aku merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Huo Yuhao memeluk pinggang rampingnya. Aku tahu, namun, ini perang. Orang mati dalam perang. Bahkan, meski aku ikut campur dengan tubuh mereka, mereka seharusnya bisa pulih sendiri setelah beberapa waktu. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh menggunakan necromancy. Apakah Anda pikir saya menjadi lebih kejam? Petik 2. Tang Wutong dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu benar. Perang itu kejam. Jika musuh kita tidak mati, kamu yang akan mati. Jika kita membunuh satu insinyur jiwa lagi dari pihak lain, kita bisa menyelamatkan nyawa di pihak kita. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan mengungkapkan cahaya di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, Zhu Zi benar. Saya terlalu lembut di masa lalu. Ini adalah perang. Jika kita ingin mengendalikan dan mengubahnya, kita perlu mengubah kebiasaan ini. Namun, jangan khawatir. Saya akan mencoba untuk tetap setia di hati saya. Petik 2. Terlebih lagi,
Aku sudah salah paham di masa lalu. Wutong, kalah dari Juzi di medan perang sebenarnya sangat normal. Ini karena kemampuan kita secara keseluruhan agak jauh dari Kekaisaran Sun Moon. Itu sebabnya kami selalu dipimpin oleh Juzi. Namun, ini tidak berarti bahwa kami tidak memiliki peluang. Jika kita tidak bisa berhasil secara terbuka, kita hanya bisa membuat skema. Kita hanya bisa menggunakan cara lain untuk mengalahkan mereka jika kita tidak bisa mengalahkan mereka secara terbuka. Inilah yang bisa saya lakukan sebagai prajurit tertinggi. Ayo pergi. Kita harus kembali dan melihat keadaan di Dowling City. Saya harap kami dapat membantu mereka mencapai stabilitas dan meminimalkan kekacauan. Petik 2. Baiklah. Tang Wutong mengangguk, dan mereka berbalik dan terbang ke arah Dowling City. Mereka mundur, tetapi anggota yang tersisa dari 2 Legiun Insinyur Jiwa masih pergi perlahan. Mereka semua dipenuhi amarah, seperti peluru meriam jiwa. Mereka bisa meledak kapan saja. Dowling City. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke kota Dowling, mereka terpana menyadari bahwa asap tidak lagi mengepul dari kota. Selain itu, situasi keseluruhan juga agak stabil. Langit sudah gelap sekarang. Tidak ada orang di jalan, tetapi ada banyak tentara yang berpatroli. Jelas, ada jam malam di kota. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas lega ketika melihat ini. Dia memimpin Tang Wutong saat mereka diam-diam memasuki kota. Pada saat yang sama, ia melepaskan deteksi spiritualnya untuk menemukan teman satu timnya. Daerah yang bisa dideteksi deteksi spiritualnya terlalu besar di bawah pengaruh inti jiwa kembarnya. Meskipun itu tidak cukup untuk menutupi seluruh kota, mereka masih dapat dengan cepat menemukan jejak Susanshi dan yang lainnya, mengingat kecepatan mereka. Menemukan mereka juga sangat mudah. Ini karena Susanshi dan yang lainnya dekat dengan reruntuhan Istana Kekaisaran. Mereka sudah di sana selama 10 jam. Huo Yuhao secara langsung berkomunikasi dengan Susanshi menggunakan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, dia membawa Tang Wutong ke arah mereka. Lampu menyala, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong diam-diam muncul di samping Susanshi, Jiang Nanan, Ye Guyi, Nan Qiuqiu dan Ji Juechen. Mereka bukan satu-satunya 5 di sini sekarang. Ada banyak orang berdiri di reruntuhan Istana Kekaisaran. Banyak dari mereka masih mengenakan baju besi. Ketika 2 orang tiba-tiba muncul, mereka bereaksi dengan sangat gelisah. Tiba-tiba, gelombang kekuatan jiwa melonjak, dan banyak orang melepaskan jiwa bela diri mereka. Susanshi mengangkat tangannya dan berkata, mereka ada di pihak kita. Mereka juniorku. Petik 2. Huo Yuhao terheran-heran menemukan bahwa Susanshi terdengar sangat menakjubkan. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit dan penguasa jiwa menjadi tenang. Namun, mereka masih kaget melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Iya, bagaimana keduanya masuk? Bagaimana tidak ada yang memperhatikan mereka? Kekuatan apa yang mereka miliki? Huo Yuhao tampaknya menanyakan sesuatu pada Susanshi dengan matanya. Susanshi juga menoleh untuk menatapnya. Ketika dia melihat mata Susanshi, hati Huo Yuhao tenggelam. Matanya memerah, dan bagian putih matanya dipenuhi garis-garis darah. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat situasi seperti itu. Biasanya, Susanshi sangat bahagia pergi beruntung. Di antara anggota Seven Monsters Shrek, dia pastinya adalah badut. Dia sangat kuat, tetapi dia berbagi hubungan yang baik dengan semua orang. Dia bahkan seperti tas meninju Jiang Nanan. Tapi sekarang, Susanshi melepaskan niat membunuh yang kuat dari tubuhnya. Seluruh sikapnya telah berubah. Junior kecil, bagaimana insinyur jiwa itu? Tanya Susanshi. Suaranya juga terdengar sangat serak. Huo Yuhao menjawab, 2 Legiun Insinyur Jiwa adalah Imperial Dragon dan Legion Insinyur Jiwa Tiran Evile. Kami membunuh setengah dari mereka, termasuk Komandan Legiun dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Sisanya lari. Namun, mereka tidak tahu bahwa kitalah yang menyergap mereka. Dengan kedokku, mereka seharusnya keliru menganggap penguasa jiwa jahat sebagai biang keladinya. Petik 2. Oke, terima kasih Yuhao. Susanshi mengangguk dan menoleh lagi. Tidak hanya niat membunuhnya tidak turun, tetapi bahkan cenderung meningkat. Huo Yuhao bergeser ke samping. Dia datang ke sisi Jiang Nanan dan dengan lembut bertanya, senior keempat, apa yang salah dengan senior ketiga? Ada apa dengan prajurit ini juga? Bagaimana keadaan di Dowling City? Memiliki keluarga kekaisaran. Jiang Nanan membungkamnya menggunakan matanya. Setelah ini,
dia mengirimkan kepadanya, segalanya tidak baik. Kekaisaran Sun Mun memilih waktu yang sangat baik untuk menyerang. Itu ketika keluarga Kekaisaran Dowling Kekaisaran berkumpul. Itu sebabnya hampir seluruh keluarga Kekaisaran telah terbunuh. Mereka semua dibom sampai mati. Keadaan sangat kacau di Dowling City. Bahkan aku tidak tahu bahwa darah kerajaan Kekaisaran Dowling mengalir di tubuh Sanshi. Dia menggunakan semacam token untuk memasuki kota. Setelah itu, dia secara bertahap mengekang pasukan dan menjaga ketertiban. Inilah alasan mengapa kekacauan telah ditekan. Kami semua berkumpul di sini sekarang menunggu Anda untuk kembali. Pada saat yang sama, kami sedang mendiskusikan langkah kami selanjutnya. Petik 2. Keluarga Kekaisaran Dowling telah musnah. Semua orang sudah mati. Meskipun dia sudah tahu ini kemungkinan hasil sebelumnya, Huo Yuhao masih tidak bisa membantu tetapi menjadi muram ketika dia mendengarnya. Kekaisaran Sun Mun benar-benar terlalu kejam. Zhu Zi terlalu kejam. Saat ini, dia sedikit menyesal bahwa dia tidak membunuh semua orang dari 2 legiun insinyur jiwa untuk membalas Kekaisaran Dowling. Namun, Huo Yuhao juga terkejut bahwa Su Sanshi sebenarnya berdarah bangsawan. Tak satu pun dari mereka yang menyadarinya lebih awal. Mereka benar-benar hanya tahu secara kebetulan. Lebih berguna bagi Su Sanshi untuk mengeksploitasi identitas kerajaannya daripada identitasnya sebagai siswa Akademi Shrek. Tidak heran dia bisa menjaga ketertiban di Dowling City dalam waktu sesingkat itu. Namun, ini masih belum cukup. Kekaisaran Dowling membutuhkan tulang punggung saat ini. Yang mulia, keluarga Kekaisaran telanjang sekarang. Kami membutuhkan kepemimpinan Anda. Seorang jenderal tua yang berusia sekitar 60 tahun maju beberapa langkah sebelum ia berlutut. Ekspresi Su Sanshi berubah tak terduga saat dia memandangnya. Tidak jauh, penatua lain yang kira-kira seusia dan yang mengenakan seragam resmi mengatakan, tidak. Kami masih perlu mempertimbangkan identitasnya. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan tergesa-gesa? Petik 2. Jenderal tua itu sangat marah. Persetan omong kosongmu. Saya sudah mentolerir Anda begitu lama. Jika bukan karena keraguan-raguan Anda, kami akan datang bersama untuk mengejar bajingan itu. Jika kamu berani mengutarakan omong kosong lebih lanjut, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Komandan Li, sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Apapun yang berhubungan dengan keluarga Kekaisaran sangat penting. Penatua itu tertawa getir. Jenderal yang dipanggil sebagai Komandan Li berkata, kami telah melihat apa yang telah dilakukan Yang Mulia sejak dia datang. Jika bukan karena fakta bahwa ia datang tepat waktu untuk menjaga ketertiban di kota, kota itu akan berada dalam kekacauan besar. Itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Saat ini, para elit dari Kekaisaran telah pergi ke Shrek sebagai bala bantuan. Jika ada kekacauan internal di dalam kota Dowling, Kekaisaran Sun Mun pasti akan mengeksploitasi situasi. Yang Mulia telah membuktikan dengan tindakan bahwa identitasnya nyata. Dia kemungkinan akan menjadi satu-satunya yang selamat dari keluarga Kekaisaran. Jika kita tidak melindunginya, siapa lagi yang kita lindungi? Petik 2. Penatua yang mengenakan seragam resmi adalah kepala semua pejabat di Kekaisaran Dowling, dan Perdana Menteri saat ini. Dia tampak sangat muram, dan dia juga sangat ragu-ragu. Jika Kekaisaran tanpa pemimpin, tentu akan ada masalah besar. Pada saat seperti itu, Kekaisaran Dowling akan retak jika masalah seperti itu muncul. Bahkan mungkin pecah. Namun, bagaimana tahta kerajaan dapat dengan mudah diteruskan? Bagaimana jika orang ini adalah mata-mata dari Kekaisaran Sun Mun? Meskipun dia punya tanda padanya, pasti Kekaisaran Sun Mun mampu menyelundupkan atau mencurinya melalui cara yang tidak tepat jika mereka mau, kan? Inilah sebabnya mengapa Perdana Menteri ini sangat ragu-ragu. Dia tidak berani menyetujui saran itu. Pada saat ini, Su Sanshi membuka mulutnya. Dia dengan suara serak berkata, aku tidak mengingini tahta. Namun, Kekaisaran Dowling telah mengalami pukulan besar. Bahkan jika kita ingin menemukan anggota keluarga Kekaisaran yang lain, kita masih membutuhkan waktu. Itu sebabnya saya perlu untuk sementara mengambil kendali atas tahta. Premier, saya mengerti keprihatinan Anda. Biarkan saya memberitahu Anda tentang latar belakang saya. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, semua pejabat yang hadir segera tertarik padanya. Seorang pria harus mampu melakukan sesuatu. Pada saat seperti itu, Su Sanshi naik bukan karena dia menginginkan otoritas, tetapi karena dia ingin menyelamatkan Kekaisaran Dowling.
Nama keluarga saya adalah Su, dan nama lengkap saya adalah Susanshi. Jujur, aku tidak bangga mengklaim sebagai anggota keluarga Kekaisaran Dowling. Ini karena pernikahan orang tuaku tidak mendapat berkah dari keluarga kekaisaran, yang membuat mereka kawin lari. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, beberapa pejabat yang lebih tua mengungkapkan ekspresi termenung di wajah mereka. Kisah ini tampaknya sangat akrab. Susanshi terus berbicara, ya, ibuku dipanggil Sueying. Kaisar Kekaisaran Dowling adalah paman biologis saya. Ayah saya adalah penguasa keluarga misterius Underworld. Saya yakin semua orang bisa mengingat ini. Saya masih anak-anak ketika saya terakhir datang ke Kekaisaran Dowling. Petik 2. Premier mengungkapkan ekspresi cerah di wajahnya. Jadi kamu sebenarnya putra dari Putri Sueying. Token yang Anda miliki miliknya juga. Petik 2. Susanshi mengangguk dalam diam. Perdana Menteri berkata, jika itu masalahnya, kami dapat mengenali Anda. Karena Anda mewarisi token dari Yang Mulia, itu juga berarti bahwa Anda setidaknya seorang pangeran. Saat ini, kamu adalah satu-satunya anggota keluarga kekaisaran yang tersisa. Kami dapat menerima Anda sebagai pangeran. Namun, Anda harus membuktikan bahwa ibumu adalah Putri Sueying. Petik 2. Susanshi dengan tenang berkata, saya mewarisi jiwa bela diri ayah saya, yang bukan milik keluarga kekaisaran. Namun, saya percaya bahwa jiwa bela diri keluarga misterius Underworld kami masih cukup terkemuka di benua ini. Semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Petik 2. Saat dia berbicara, Susanshi mengangkat tangannya. Perisai hitam pekat diam-diam muncul di depan semua orang. Cahaya keemasan redup segera menyebar dari perisai ini. Segera, permukaan perisai berubah menjadi emas. Seekor ular kecil perlahan merayap di perisai berbentuk kura-kura ini. Perisai Xuanwu. Ya, perisai penyusuan Wu Susanshi telah lama berevolusi menjadi perisai Xuanwu. Komandan Li bingung ketika dia bertanya, oh, bukankah ini perisai penyusuan Wu? Seharusnya hitam. Petik 2. Susanshi mengangguk dan menjawab, ya, milikku bukan lagi perisai murni dari penyusuan Wu. Jiwa bela diri keluarga saya memiliki garis keturunan darah tertentu dari Xuanwu. Saya beruntung telah merangsang garis darah ini selama kultivasi saya, menyebabkan perisai penyusuan Wu saya berevolusi menjadi perisai Xuanwu. Petik 2. Saat dia berbicara, jiwanya berdering perlahan bangkit dari kakinya. Ketika semua orang melihat 8 cincin jiwa di sekitar tubuhnya, mereka terkejut. Seluruh tempat juga menjadi sunyi. Sebagian besar pejabat yang tahu Putri Sueying bisa secara kasar mengukur berapa usianya. Usianya baru 20 tahun. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Apakah dia benar-benar memiliki 8 cincin pada usia ini? Apa artinya ini? Itu berarti dia jenius mutlak. Perisai penyusuan Wu sudah menjadi salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat. Bagaimana dengan perisai Xuanwu? Itu bahkan lebih legendaris. Siapa yang mengira Susanshi memiliki jiwa bela diri yang legendaris? Dia bahkan punya 8 cincin. Benar-benar sulit dipercaya. Premier adalah yang paling tenang saat ini. Dia tanpa sadar bertanya, Yang Mulia, bagaimana jiwa bela diri Anda bermutasi? Menurut pengetahuan saya, bahkan penguasa keluarga misterius Underworld saat ini tidak mengalami kesuksesan dengan mutasi jiwa bela dirinya. Saya belum pernah mendengar ada orang dalam beberapa generasi terakhir dari dunia bawah misterius yang telah berhasil mengubah jiwa bela dirinya menjadi perisai Xuanwu. Petik 2. Meskipun dia mengutarakan keraguannya, terbukti dari sambutannya bahwa dia sebenarnya mengenali identitas Susanshi. Susanshi mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa dia akan mengajukan pertanyaan ini. Semuanya, aku punya identitas lain. Aku sebenarnya dari Akademi Shrek. Saat dia berbicara, dia mengambil lencana yang hanya milik siswa halaman dalam di Akademi Shrek dan mengenakannya di depan dadanya. Mengenai hal ini, kamu dapat mengirim seseorang untuk memverifikasinya dengan Shrek. Saat rekan tim saya dan saya 2 kali mewakili Akademi di turnamen Master Duel Jiwa Kontinental Mahkota Jiwa Kontinental dan muncul sebagai juara, kami diberi gelar Shrek Seven Monsters karena mempertahankan kemuliaan Akademi. Petik 2. Kalian semua juga harus tahu bahwa kita memiliki jenius lain di Akademi. Dia juga salah satu anggota dari Shrek Seven Monsters. Dia datang dengan kemampuan yang sangat istimewa yang dikenal sebagai roh. Dia menggunakan spirit untuk meringankan kebutuhan para master jiwa untuk membunuh makhluk jiwa, karena para master jiwa masih dapat memperoleh kemampuan yang mirip dengan cincin jiwa dari spirit.
Mereka bahkan lebih kuat dari cincin jiwa. Saya juga salah satu penerima manfaat dari penemuannya. Saat ini, saya memiliki spirit 100.000 tahun, kura-kura emas. Petik 2. Ya, itu adalah roh 100.000 tahun. Bahkan, semua orang melihat bahwa cincin jiwanya yang ke-8 berwarna merah darah. Inilah mengapa mereka sangat heran. Namun, mereka semua diaduk ketika Su Sanshi melepaskan kura-kura emasnya. Tentu saja para pejabat senior Kekaisaran Dowling tahu tentang roh. Mereka yang bisa mendapatkan roh adalah di antara minoritas. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa mendapatkan roh yang begitu kuat. Roh telah menciptakan kegemparan besar di dunia para penguasa jiwa. Kekaisaran Dowling bahkan telah membangun pagoda rohnya sendiri, dan mulai menggali lebih dalam misteri roh. Saat ini, Su Sanshi telah melepaskan rohnya, yang sangat kuat. Bagaimana tidak semua orang bisa dipindahkan? Namun, mereka bahkan lebih terkejut setelah ini. Sebelumnya, Akademi Shrek diancam oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Itu sebabnya kami meminta bantuan Dowling dan Star Luo Empires. Namun, Akademi menemukan bahwa ini mungkin tipuan. Kekaisaran Sun Moon mengambil kesempatan ini untuk meletakkan tangannya di Kekaisaran Dowling. Itu sebabnya kami dikirim. Meskipun hanya ada 7 dari kita di sini, saya percaya tragedi itu mungkin tidak akan terjadi jika kita berada di sini lebih awal. Ini karena ada orang lain di sini juga. Dia saat ini adalah guru jiwa terkuat kedua di Akademi Shrek, hanya kalah dengan Master of the Sea God Pavilion, Penatua Swan, yang merupakan Ultimate Douluo. Orang ini juga adalah master masa depan dari Pavilion Dewa Laut dan pendiri Pagoda Roh, Huo Yuhao. Petik 2. Bab 573, Pangeran Su Sanshi. Orang terkuat kedua di Akademi Shrek. Meskipun dia hanya yang terkuat kedua, itu masih sama mengejutkannya. Bagaimanapun, Akademi Shrek bukan sembarang institusi. Bahkan Kekaisaran Sun Moon harus mengakui bahwa itu bukan salah satu akademi terkuat, tetapi akademi terkuat di dunia. Meskipun Gereja Roh Kudus telah membangun cadangan daya selama ribuan tahun, mereka masih tidak berani menggunakan tuan jiwa jahat yang telah mereka pelihara untuk melancarkan serangan terhadap Akademi Shrek. Mereka tidak berani menantang Akademi Shrek meskipun mereka memiliki 2 Ultimate Douluo. Dan itu karena jumlah cadangan yang telah dibangun selama puluhan ribu tahun. Kembali ketika binatang buas meluncurkan gelombang binatang melawan kota Shrek, mereka akhirnya masih tidak dapat menghancurkan kota Shrek meskipun mereka memiliki 5 dari 10 binatang buas besar di antara mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya Akademi Shrek. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pembudidaya terkuat kedua mereka. Selain itu, orang ini dikabarkan menjadi pendiri Pagoda Roh. Informasi ini lebih lanjut mengejutkan semua orang dari Kekaisaran Dowling. Huo Yuhao tidak terlalu senang dengan perkenalan kakak laki-lakinya yang ketiga tentang dia. Namun, dia tahu dia seharusnya tidak membuatnya terlihat buruk di depan Kekaisaran Dowling. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan berdiri di samping Su Sanshi saat dia mengangguk ke arah orang-orang yang disapa Su Sanshi. Ketika para petinggi dari kerajaan Dowling melihat bagaimana Huo Yuhao bahkan lebih muda dari Su Sanshi, mereka tampaknya agak geli. Su Sanshi segera mengklarifikasi, saya akan mendesak semua orang untuk tidak meragukan kemampuannya hanya karena usianya yang muda. Faktanya, dia adalah bakat yang hanya diproduksi sekali dalam 1000 tahun dari akademi kami. Dia saat ini sudah memiliki kemampuan Douluo Transcendent, dan juga memiliki jiwa bela diri kembar. Baru saja, dia secara pribadi pergi setelah 2 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon yang menyerang kita, dan telah mengkonfirmasi identitas mereka. Mereka adalah 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang, legiun insinyur jiwa naga Kekaisaran dan legiun insinyur jiwa Evilea Tyrant. Yuhao dan kekasihnya mengejar pasukan, dan menghancurkan lebih dari setengah dari insinyur jiwa mereka. Selain itu, mereka dapat membunuh komandan legiun dari Imperial Dragon Soul Engineer Legion. Jika mereka tidak peduli dengan situasi di Dowling City, kata-kata Su Sanshi memang sedikit berlebihan. Dia hanya mengatakan apa yang dia mengerti dan tebak. Dia tidak tahu bahwa tebakannya benar-benar tepat. Rahang Perdana Menteri tua jatuh saat dia memandang Huo Yuhao. Apakah kamu benar-benar Master Pagoda dari Pagoda Roh? Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, ya, saya. Saya tahu agak sulit untuk percaya karena usia saya. Dalam hal ini, izinkan saya mencoba memberikan beberapa bukti untuk mendukung klaim ini. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao melangkah maju.
Detik berikutnya, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya saat cincin jiwanya mulai berangsur-angsur bangkit dari kakinya. Ketika semua orang melihat bagaimana cincin jiwa pertamanya berwarna putih, mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Bukankah cincin jiwa putih adalah cincin jiwa 10 tahun? Namun, mereka segera memperhatikan bagaimana cincin jiwa putih memancarkan warna emas yang cemerlang. Setelah itu, cincin hitam mulai bangkit dari kakinya. Ketika mencapai cincin jiwa ke-6, mereka melihat cincin jiwa emas mawar. Setelah itu, cincin jiwa yang tersisa semuanya berwarna merah. Ini berarti bahwa warna dari 9 cincin jiwa Huo Yuhao adalah emas, hitam, 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 mawar emas, merah, merah, dan merah. Koleksi cincin jiwa macam apa ini? Namun, ini tidak akan menjadi hal terakhir yang akan mengejutkan mereka. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang tak terkalahkan dan menyelimuti seluruh reruntuhan istana. Setiap orang dapat merasakan aliran lembut kekuatan spiritual yang mengalir ke laut spiritualnya. Setelah itu, mereka bisa melihat lebih dari setengah kota Dowling dari lautan spiritual mereka. Mereka tidak hanya melihat siluet, tetapi setiap detail kota. Penting untuk dicatat bahwa ada hampir 1000 orang yang hadir sebelum mereka. Berapa banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk membagikan gambar-gambar ini dengan begitu banyak orang? Sejujurnya, mata roh Huo Yuhao hanya memiliki 8 cincin jiwa. Jiwa bela diri Ais Ultimate-nya adalah 1 dengan 9 cincin jiwa. Namun, Huo Yuhao telah menggunakan imitasi untuk membuat sedikit penyesuaian pada kemampuannya untuk meninggalkan kesan yang lebih dalam pada kerumunan. Lagi pula, kekuatan spiritualnya sudah setara dengan kekuatan dari Ultimate Douluo. Tidak masalah apakah dia kekurangan satu keterampilan jiwa. Huo Yuhao sangat jelas tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia perlu membantu kakak laki-laki ketiganya menstabilkan situasi saat ini. Jika memungkinkan, ia ingin membantu kakak lelaki ketiganya menjadi kaisar. Kekaisaran Dowling membutuhkan stabilitas lebih dari segalanya saat ini. Itu hanya mungkin untuk memadamkan ketakutan mereka dengan menunjukkan kekuatan yang kuat. Ini kemudian akan meyakinkan mereka untuk mengakui status dan identitas kakak senior ketiganya. Ini juga merupakan pertama kalinya Huo Yuhao mencoba melakukan berbagi deteksi spiritual pada beberapa ribu orang. Itu tidak sesederhana apa yang dia lakukan ketika dia memimpin pasukan insinyur jiwa. Dia tidak harus memproyeksikan detail hampir setengah kota ke lebih dari 1000 orang saat itu. 2 kor jiwa di dalam Huo Yuhao berputar dengan marah ketika mereka mencoba untuk mengisi kembali kekuatan spiritual yang dia keluarkan. Meskipun berbagi deteksi spiritualnya saat ini memakan banyak kekuatan spiritual, dia pasti bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit, Huo Yuhao mengakhiri berbagi deteksi spiritual dan kembali ke sisi Susanshi. Dia berkata, saya percaya semua orang yang hadir dapat melihat situasi Dowling City saat ini. Sejujurnya, seluruh kejadian itu sangat tragis. Kami, pada kenyataannya, telah mencapai Kekaisaran Dowling sebelum serangan setelah menerima berita bahwa Kekaisaran Sun Moon pasti akan menyerang Kekaisaran Dowling. Namun, kami tidak tahu di mana musuh berada, atau bagaimana mereka akan mencoba menyerang Anda. Oleh karena itu, kami memfokuskan upaya kami pada perbatasan, dan menghabiskan terlalu banyak waktu di sana. Petik 2. Siapa yang akan tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon akan mencoba menyelinap dan langsung menuju ke kota Dowling tanpa ada yang tahu? Pada saat kami menemukan apa yang mereka coba lakukan, semuanya sudah terlambat. Kami tidak bisa menghentikan tragedi itu terjadi pada waktunya. Terlepas dari apakah itu kakak senior ketiga saya atau rekan-rekan saya lainnya dari Akademi Shrek, kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membantu Kekaisaran Dowling. Kami di sini bukan untuk merebut kekuasaan politik. Saya harap Anda semua bisa percaya bahwa kita datang dengan damai. Petik 2. Kata-kata Huo Yuhao membuat staf militer Kekaisaran Dowling memerah karena malu. Kata-katanya berarti bahwa pasukan keamanan seluruh Kekaisaran Dowling bahkan tidak menyadari bahwa 2 legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon telah berhasil menyelinap melewati keamanan di perbatasan dan bergerak menuju ibu kota. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, staf militer dan jenderal yang hadir harus dihukum mati. Saat ini, keheningan berat menimpa kerumunan. Kekuatan yang ditunjukkan Huo Yuhao sudah meyakinkan semua orang tentang kekuatannya.
Prestasinya menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk berbagi seluruh situasi kota Dowling dengan mereka semua benar-benar tidak pernah terjadi. Identitas Susanshi kurang lebih dikonfirmasi. Paling-paling, mereka akan mengirim beberapa orang ke Akademi Shrek untuk memverifikasinya terakhir kali. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Perdana Menteri berjalan menuju Susanshi sebelum berlutut di tanah dengan satu lutut. Yang mulia, Kekaisaran Dowling saat ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sekarang kami telah memverifikasi identitas Anda, dapatkah saya meminta Yang Mulia untuk memimpin kami dan membangun kembali istana? Selain itu, saya berharap Yang Mulia untuk sementara waktu dapat mengambil alih posisi Yang Mulia untuk memberikan jaminan yang sangat dibutuhkan orang-orang kita. Petik 2. Susanshi mengangguk dengan lembut. Dia tidak lagi keberatan pada saat ini. Biasanya, dia tidak akan pernah memilih untuk tinggal di sini untuk menjadi seorang pangeran, atau mengambil posisi administratif tingkat tinggi apapun. Namun, sekarang Kekaisaran Dowling berada di ambang kehancuran, dia tidak punya pilihan, terutama ketika ibunya adalah putri kerajaan ini. Dia tidak bisa membiarkan Kekaisaran Dowling jatuh di depan matanya. Akan ada masalah politik besar dalam Kekaisaran Dowling jika keluarga kerajaan tidak memiliki keturunan untuk naik tahta. Seluruh kekaisaran akan terfragmentasi karena setiap orang akan mencoba merebut kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, kekaisaran akan runtuh dengan sendirinya. Bagaimana Kekaisaran Luo Bintang kemudian melindungi diri terhadap Kekaisaran Bulan Matahari tanpa dukungan dari Kekaisaran Dowling? Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa misi Kekaisaran Sun Moon telah sangat sukses. Jika bukan karena penampilan tak terduga Susanshi, itu masih akan sangat sukses bahkan jika dua legiun insinyur jiwa Bevel Lord Levelet semuanya tewas. Huo Yuhao menghela nafas putus asa. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendukung Susanshi. Para menteri dan staf di sekitarnya mulai berlutut di hadapan Susanshi setelah Perdana Menteri dan Komandan Li melakukannya. Mereka semua mulai memberikan penghormatan. Dari penampakan situasi saat ini, Susanshi jelas merupakan penerus terbaik untuk tahta. Yang paling penting bagi Kekaisaran Dowling adalah menstabilkan hati rakyat dan militernya. Susanshi meminta Perdana Menteri dan Komandan Li untuk tetap tinggal ketika mereka bertiga mengadakan pertemuan darurat untuk membuat 3 keputusan penting. Keputusan pertama adalah memastikan bahwa berita tentang serangan terhadap istana dirahasiakan. Keputusan kedua adalah bahwa Susanshi akan terus memimpin pertemuan pengadilan sebagai Bupati Pangeran, karena ia adalah satu-satunya penerus yang mungkin dari keluarga kerajaan. Keputusan ketiga adalah memprioritaskan memberikan jaminan kepada orang-orang di kota Dowling. Lagi pula, mereka tidak bisa kehilangan kepercayaan diri dari orang-orang mereka. Mereka akan mengumumkan kepada warga bahwa istana tidak mengalami kerugian besar, dan bahwa mayoritas keluarga kerajaan hanya terluka. Hanya beberapa dari mereka yang mati karena ledakan itu. Bupati Pangeran akan mengambil alih tugas memerintah kekaisaran hanya karena Yang Mulia sedang terluka. Mereka pasti tidak akan membiarkan pasukan elit di kota Shrek mendengar berita ini. Hal terburuk yang bisa terjadi pada Kekaisaran Dowling adalah kekacauan. Akan menjadi tragedi besar jika pasukan mereka di garis depan memberontak. Ini juga akan mengerikan jika orang-orang di kekaisaran mereka mulai kehilangan kepercayaan pada keluarga kerajaan dan memutuskan untuk menggulingkan mereka. Selain itu bukan waktu yang tepat untuk mendapatkan pasukan elit untuk kembali. Sangat penting bagi mereka untuk menstabilkan modal sebelum membahas apa langkah mereka selanjutnya. Karena itu diharapkan bahwa Susanshi sementara akan tinggal di Dowling City. Setelah berdiskusi dengan Susanshi, Huo Yuhao memutuskan untuk mengizinkan Jiang Nanan, Ji Juechen, Ye Guyi, dan Nan Qiuqiu untuk tinggal di belakang dan membantunya. Lagi pula, terlalu banyak baginya untuk menangani sendirian. Sementara itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong akan dengan cepat kembali ke kota Shrek dan menyampaikan apa yang terjadi pada akademi. Mereka perlu mengubah strategi dan bertindak ketika ada kesempatan. Lagi pula, rencana Huo Yuhao untuk Legiun Insinyur Imperial Naga Jiwa dan Legiun Insinyur Jahat Tyrant Soul masih jauh dari selesai. Untuk mengendalikan bagaimana peristiwa berikut akan terjadi, dia perlu memahami situasi kedua Legiun saat ini. Kakak senior ketiga, semoga sukses dengan pekerjaan Anda di sini. Huo Yuhao memeluk Susanshi dan memberinya tepukan di punggung. Susanshi menghela nafas sebelum berkata, aku tidak pernah berharap hal seperti ini terjadi.
Saya akan segera menulis surat dan meminta anggota keluarga dan ibu saya datang ke sini. Saya sangat berharap ibu saya tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh setelah melihat. Saat dia berbicara, dia menjadi lebih tertekan. Setelah semua, keluarga kerajaan Kekaisaran Dowling adalah keluarganya. Sekarang setelah mereka musnah, bagaimana mungkin dia tidak depresi? Yu Hao, aku akan menyelesaikan masalah di sini. Meskipun saya tidak memiliki banyak pengalaman dalam memerintah sebuah kerajaan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semuanya tetap stabil. Aku butuh bantuanmu untuk mengurus masalah di akademi, serta pasukan Kekaisaran Dowling di garis depan. Kekaisaran Dowling tidak bisa menerima pukulan lain seperti ini. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saudara senior ketiga, cobalah yang terbaik untuk menstabilkan hal-hal di sini sesegera mungkin. Akan lebih baik jika Anda dapat segera memulai pembangunan kembali istana. Saya akan mencoba untuk menunda kembalinya pasukan Anda saat Anda menyelesaikan semua ini. Perang baru saja dimulai, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi kita semua. Namun, terlepas dari bagaimana keadaannya, kita semua akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tanah kita melawan Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Susanshi dan orang-orang lain dari kerajaan Dowling, Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang kembali ke kota Shrek semalam. Realitas membuktikan prediksi Huo Yuhao benar. Tentu saja, itu bukan prediksi sepenuhnya ketika Zhu Zi sudah memberitahunya secara pribadi. Meskipun dia tidak berbohong kepadanya tentang rencananya, Huo Yuhao butuh sedikit terlalu lama untuk sepenuhnya memahami rencananya. Sementara mereka berdua terbang melintasi langit malam, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi serius, sementara Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Ya, perang baru saja dimulai. Tentara Kekaisaran Sun Moon masih di kota Shrek. Sekarang, seluruh benua menjadi semakin kacau. Kekaisaran Sun Moon tak dapat disangkal telah menang. Jika keadaan terus seperti ini, tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka akan tiba-tiba melancarkan serangan habis-habisan pada mereka. Kali ini, meskipun mereka berhasil mengeluarkan apa yang setara dengan Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang, seluruh keluarga kerajaan Kekaisaran Dowling telah musnah. Ini berarti bahwa masalah internal dalam Kekaisaran Dowling akan mulai muncul, dan kekuatan tempur Kekaisaran Dowling pasti akan berkurang. Target selanjutnya untuk Kekaisaran Sun Moon pasti bukan Kekaisaran Dowling. Mereka akan pergi untuk Star Luo Empire. Setelah Star Luo Empire keluar dari gambar, mengalahkan Dowling Empire akan menjadi sepotong kue. Sepertinya Huo Yuhao tidak punya pilihan selain bertarung bersama pria itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi canggung. Setelah melalui begitu banyak, kebencian dalam hatinya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Ini terutama benar setelah melihat apa yang terjadi pada Zhu Zi. Dia telah menyerah pada terlalu banyak hal karena kebencian di hatinya. Meskipun sekarang dia adalah permaisuri Dewa Perang, dia tidak menjalani kehidupan yang bahagia. Mungkin, waktu yang tepat bagi Huo Yuhao untuk menyelesaikan hubungannya dengan pria itu akan segera datang. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit khawatir tentang bertemu dengannya lagi. Dia tidak terlalu bersedia menghadapi pria itu, orang yang pernah dia benci tanpa syarat tetapi sekarang mulai mendapatkan respek dari Huo Yuhao. Pada saat Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke kota Shrek, fajar hampir tiba. Kota Shrek sangat sunyi, tetapi pertikaian di udara terasa jelas. Setelah Shrek City dibangun kembali, itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu hampir sebesar seluruh kota Radiant. Saat ini, kota Shrek menampung ratusan ribu pasukan, yang merupakan pasukan elit dari kerajaan Star Luo dan Dowling. Mereka tampaknya siap untuk memutuskan kemenangan sekali dan untuk semua dengan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi juga berada di dalam kota Shrek. Pasukan Empire Heavenly Soul saat ini memiliki sekitar 70.000 orang. Meskipun mereka telah kehilangan banyak pasukan elit mereka, mereka yang mampu bertahan hidup benar-benar krim tanaman dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Bahkan, beberapa yang selamat adalah anggota Sekte Tubuh. Namun, faktanya adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Sekte Tubuh telah dihancurkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka sekarang jauh dari mereka di masa lalu. Setiap kali Huo Yuhao berpikir tentang wajah pucat Putri Weina dan mata tanpa jiwa, dia hanya bisa menghela nafas. Perang adalah hal yang sangat kejam.
Setelah terbang langsung ke akademi dan melintasi Danau Sigat, mereka mendarat di Pulau Sigat. Tidak ada waktu bagi mereka untuk beristirahat. Lagi pula, setiap informasi baru dapat memutuskan hasil perang. Meskipun Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah diberi judul Douluo, mereka masih akan merasa lelah seperti orang normal. Namun, sekarang jelas bukan saatnya bagi mereka untuk mengejar segala bentuk istirahat. Keduanya melaju ke paviliun Dewa Laut. Seperti biasa, Huo Yuhao berdoa di depan pohon emas sebelum melangkah ke paviliun. Mereka tidak berusaha menyembunyikan aura mereka, dan kedatangan mereka membangunkan para sesepuh dari meditasi mereka. Huo Yuhao dan Tang Wutong berdiri diam saat mereka menunggu di aula. Tang Wutong meremas tangan Huo Yuhao dan berbisik, "Yuhao, hati-hati dengan kata-katamu nanti. Jangan mengacaukannya." Petik 2. Huo Yuhao secara alami mengerti apa yang dia maksud saat dia mengangguk. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum paviliun Penatua Dewa Laut mulai turun tangga. Setelah melihat betapa berantakannya penampilan mereka, para tetua mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka mengira bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong masih di Tangsek. Penatua Xuan telah memberikan penjelasan alternatif atas ketidakhadiran mereka dari konferensi selama beberapa hari terakhir. Dia telah memberitahu mereka bahwa Huo Yuhao telah memilih untuk tetap di Sekte Tang untuk mengkonsolidasikan kekuatannya yang saat ini tidak stabil setelah membuat terobosannya. Ketika Penatua Xuan melihat frustrasi yang tertulis di wajah Huo Yuhao, dia sudah dapat membuat tebakan yang terdidik tentang apa yang mungkin terjadi. Dia secara bertahap menuju ke kursinya saat dia melambai ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. "Yuhao, Wutong, duduklah." Namun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya minta maaf, Penatua Xuan. Saya tidak berpikir saya bisa membuat diri saya duduk. Saya lebih suka berdiri." Petik 2. Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam saat cahaya melintas di matanya. Dia melihat tatapan menentukan di mata Huo Yuhao. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Saya yakin Anda berdua harus mengatakan sesuatu. Jika tidak, Anda tidak akan datang ke sini untuk membangunkan kami dengan aura spiritual Anda sebelum fajar." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk sebelum membungkuk di depan sesepuh dengan Tang Wutong. Setelah meluruskan punggungnya, dia berkata, "Saya baru saja kembali dari Kekaisaran Douling dengan Wutong." Kekaisaran Douling. Setelah mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang hadir tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Penatua Song tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apa yang kamu lakukan di kerajaan Douling?" Huo Yuhao memejamkan matanya saat ekspresi rasa sakit terbentuk di wajahnya. "Saya pergi ke Douling Empire untuk menyaksikan kematian seluruh keluarga kerajaan mereka." "Apa?" Setelah mendengar kata-katanya, mata semua orang membelalak tak percaya. Bahkan Penatua Xuan kehilangan ketenangannya saat dia berdiri dan menatap Huo Yuhao. "Yuhao, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu." Yuhao mengeluh, "Tanggung jawab? Tentu, saya bisa bertanggung jawab atas segalanya. Namun, tidak peduli seberapa bertanggung jawab saya, bisakah saya membangkitkan ribuan nyawa keluarga kerajaan yang telah binasa?" Beberapa saat yang lalu, Douling City diserang oleh 2 legiun insinyur jiwa peringkat binatang yang dikirim oleh Kekaisaran Sun Moon. Ibu kota Kekaisaran Douling dibom oleh meriam jiwa stasioner kelas 9. Seluruh istana hancur menjadi puing-puing, dan tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan yang ditemukan hidup setelah ledakan. Ini karena seluruh keluarga kerajaan menghadiri pertemuan di istana. Karenanya, tidak ada yang terhindar dari ledakan. Pada saat saya tiba, seluruh kota sudah diselimuti asap. Petik 2. Setelah itu, dia menguraikan bagaimana dia telah membawa teman-temannya dari Tangsek ke Kekaisaran Douling, dan bagaimana dia menebak metode operasi yang telah direncanakan oleh Kekaisaran Sun Moon. Setelah itu, ia pindah untuk menceritakan apa yang terjadi di istana, serta bagaimana ia menangani 2 legiun insinyur jiwa. Huo Yuhao berbicara dengan suara rendah yang tidak wajar. Rasa sakit dan putus asa dalam suaranya jelas. "Tidak peduli berapa banyak insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon yang aku bunuh, aku tidak akan pernah bisa membalikkan apa yang terjadi pada keluarga kerajaan." Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan metode yang sangat kejam, dan telah dihitung bagaimana Kekaisaran Douling akan hancur karena serangan ini. Sementara itu, pasukan elit dari Kekaisaran Douling sedang menunggu pertempuran mustahil di tembok kota kami. Petik 2. Keheningan menyelimuti aula di paviliun Dewa Laut. Setelah itu, napas sesepuh menjadi lebih intens. Di mata mereka,
tidak terbayangkan bahwa istana kerajaan Dou-Qing akan diserang. Penatua Zhuang tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan marah, apa yang dilakukan pasukan yang ditempatkan di Kekaisaran Douling? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu ketika dua pasukan insinyur jiwa menyusup ke tanah mereka? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika itu adalah Kekaisaran Bintang Luo, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kekaisaran Sun Moon pasti memiliki keunggulan teknologi yang memberi mereka kemampuan untuk menyelinap beberapa ratus insinyur jiwa tanpa terdeteksi. Bagaimanapun, semua kekaisaran memiliki perbatasan yang sangat panjang. Masalah utamanya adalah bahwa pasukan elit dari Kekaisaran Douling tidak hadir. Mereka semua telah dikirim untuk memperkuat kota Shrek. Kekaisaran Matahari Bulan menyerang mereka ketika modal berada di negara yang paling rentan. Kalau tidak, apakah mereka akan jatuh dengan mudah? Petik 2. Salah satu tetua rupanya mengambil kata-kata Huo Yuhao dengan sangat pribadi ketika dia berkata dengan dingin, kalau begitu, apakah Anda menyalahkan kami untuk acara yang tidak menguntungkan ini? Apakah Anda menyalahkan kami karena tidak mendengarkan saran Anda? Apakah Anda mengharapkan kami untuk menyerah dalam membela kota Shrek? Apakah Anda pikir mereka akan berhenti mengirim bala bantuan jika kami menyuruh mereka melakukannya? Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Tentu saja, dia tahu dia tidak bisa menyalahkan para tetua atas tragedi ini. Semua orang yang hadir di sini memiliki minat akademi. Dia menggelengkan kepalanya dan meminta maaf. Aku minta maaf karena kehilangan kendali atas emosiku sebelumnya. Aku hanya tidak bisa melupakan citra istana yang berubah menjadi reruntuhan di depan mataku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berpikir aku cocok untuk tetap sebagai anggota Paviliun Dewa Laut lagi. Dengan ini saya meminta agar para tetua membatalkan janji temu saya. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menarik Tang Wutong ke belakang saat mereka membungkuk dengan sopan di depan sesepuh sebelum berbalik untuk pergi. Berhenti, Penatua Song berseru dengan marah saat dia memanggil Huo Yuhao. Pada saat ini, tidak setiap penatua dari Paviliun Dewa Laut hadir. Yan Shaoze, Kai Meier, Xian Liner, Qian Duoduo, dan Zhang Lexuan tidak hadir dalam pembicaraan saat ini. Sebagai anggota yang lebih muda dari Paviliun Dewa Laut, mereka semua berangkat ke garis depan, siap untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Sun Moon. Oleh karena itu, para tetua yang tinggal di Paviliun Dewa Laut adalah yang lebih tua. Huo Yuhao berhenti berjalan, tapi kepalanya tetap menunduk. Penatua Song memarahi, ini adalah Paviliun Dewa Laut, bukan sekte Tangmu. Apakah Anda pikir Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Apakah Anda pikir Anda bisa berhenti seperti yang Anda inginkan? Petik 2. Kepala Huo Yuhao tetap diturunkan saat dia tetap diam. Penatua Song menatapnya dengan dingin sebelum melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda pasti berpikir bahwa keputusan kami salah. Anda harus menyalahkan serangan terhadap Kekaisaran Douling dan kematian keluarga kerajaan atas permintaan kami untuk bantuan. Apakah saya benar? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, Song Elder, itu tidak benar. Hanya saja kadang-kadang, saya merasa bahwa akademi terbebani oleh terlalu banyak tanggung jawab. Warisan kita, yang berusia lebih dari 10.000 tahun, adalah fondasi kekuatan kita dan beban yang sangat besar di pundak kita. Beban ini menghentikan kita untuk menganalisis situasi kita secara rasional. Bahkan, itu membuat kita terlalu konservatif tentang semua yang kita lakukan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak menyalahkan akademi atas semua yang telah terjadi. Saya hanya merasa sedikit sedih. Namun, perang ini masih jauh dari selesai. Tepat setelah ini, saya berniat untuk pergi ke medan perang dan terus berjuang. Petik 2. Jika kita bertarung langsung dengan Kekaisaran Sun Moon, sama sekali tidak ada peluang bagi kita untuk menang. Karena itu, saya hanya bisa mengandalkan metode yang tidak lazim. Dengan kata lain, saya mungkin perlu mengandalkan apa yang tampaknya tidak bermoral untuk melemahkan kekuatan mereka. Ini adalah satu-satunya cara kita menghadapi peluang melawan mereka. Saya tidak bisa membiarkan akademi dipermalukan karena apa yang saya rencanakan untuk dilakukan. Karenanya, apa? Setelah mendengar penjelasannya, para tetua yang hadir tampaknya telah kehilangan amarah mereka ketika ekspresi terkejut terbentuk di wajah mereka. Mereka semua berpikir bahwa Huo Yuhao ingin meninggalkan Paviliun Dewa Laut karena dia telah kehilangan kesabaran. Mereka tidak mengharapkannya untuk pergi karena pertimbangan yang matang. Penatua Xuan berkata, Yuhao,
apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita tidak dapat mentolerir cara licik atau metode yang tidak bermoral? Meskipun reputasi akademi sangat penting, itu tidak boleh dibiarkan menjadi beban bagi strategi kita. Anda benar mengatakan bahwa warisan akademi kita terkadang menjadi beban. Namun, itu adalah beban yang harus kita tanggung dan tanggung jawab. Saya akui bahwa kita perlu menerima tanggung jawab parsial atas kematian keluarga kerajaan Kekaisaran Dowling. Namun, kota Shrek tidak mampu jatuh dengan segala cara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya minta maaf, Penatua Xuan. Untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari, aku bahkan mungkin menggunakan kemampuan yang mirip dengan tuan-tuan roh jahat. Ini adalah sesuatu yang akademi tidak pernah izinkan. Saya tidak bisa membiarkan akademi kehilangan reputasinya karena tindakan saya. Aku bisa membayangkan bagaimana Kekaisaran Sun Moon menggunakan alasan ini untuk menyerang akademi di masa depan. Aku hanya bisa menghindari mempermalukan akademi dengan meninggalkan kalian semua. Petik 2. Penatua Xuan berbicara dengan jelas, Nak, kau terlalu banyak berpikir. Apa yang salah dengan itu? Hah? Rahang Huo Yuhao terjatuh. Bagaimana mungkin orang baik-baik saja untuk menyebarkan berita bahwa Shrek Academy telah menghasilkan master jiwa jahat? Meskipun Tuan Roh Jahat adalah musuh kita, tidak ada kekuatan di dunia ini yang secara objektif benar atau salah. Hanya ada orang jahat yang menyembunyikan niat jahat terhadap manusia lain. Kemampuan kuat ketika digunakan pada masa perang umumnya dianggap kemampuan jahat. Tetapi ketika mereka digunakan di daerah lain dengan cara yang bermanfaat, mereka biasanya dianggap kemampuan yang baik. Ini sama untuk kemampuan Tuan Jiwa Jahat. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak tahu bagaimana Anda pernah menggunakan kekuatan itu untuk membantu akademi ketika gelombang buas menyerang kami sebelumnya? Jika Anda ingat dengan benar, tidak ada dari kami yang menegur Anda untuk itu. Petik 2. Selain itu, warisan 10.000 tahun akademi memang memberi kita tanggung jawab yang sangat besar. Namun, pada saat yang sama, itu memberi kita reputasi yang tidak akan mudah terguncang oleh rumor Kekaisaran Sun Moon. Apakah Anda tahu mengapa pasukan Kekaisaran Sun Moon tidak berani bergerak pada kita? Selain Anda sebagai alasan pribadi, mereka takut bahwa mereka akan kehilangan dukungan dari tentara dan insinyur jiwa mereka jika mereka ingin menyerang kita. Petik 2. Lagi pula, akademi kita adalah akademi nomor 1 di seluruh dunia. Disinilah setiap jiwa guru di dunia bermimpi bergabung. Tidak ada guru jiwa yang akan memperlakukan kita dengan ringan, dan para guru jiwa dan insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon tidak terkecuali. Adapun apa yang terjadi pada Kekaisaran Dowling, kita semua sangat menyesal mendengar tentang nasib tragis mereka. Namun, kami tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah membantu Kekaisaran Dowling menstabilkan kekaisaran mereka. Pada saat yang sama, kami dapat membantu melindungi mereka dari pasukan Kekaisaran Sun Moon. Yuhao, silakan saja dan lakukan apa yang ada dalam pikiranmu. Satu-satunya hal yang bisa kita, orang-orang tua, bisa lakukan adalah tetap berada di dalam kota Shrek dan memastikan bahwa sebagian besar pasukan mereka tetap di sini. Petik 2. Penatua Song perlahan berjalan menuju Huo Yuhao. Dia jauh lebih pendek darinya, dan karenanya hanya bisa memiringkan kepalanya ke atas untuk menatap matanya. Anak muda, kadang-kadang, dalam hal-hal tertentu, kita hanya perlu mengubah cara kita memandang mereka. Bahkan jika Star Luo Empire dan Dowling Empire jatuh, selama elit mereka tetap hidup di kota Shrek, masih akan ada harapan. Petik 2. Akademi kami telah merilis semua temuan penelitian alat jiwa kami, serta informasi mengenai jiwa bela diri di perpustakaan kami, kepada semua penguasa jiwa elit dari 3 kekaisaran yang saat ini tinggal di kota Shrek. Kita mungkin bukan negara, dan mungkin bukan yang terbaik dalam hal perang, tetapi kekuatan kita terletak pada mewariskan pengetahuan dan tradisi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, Huo Yuhao terkejut. Dia tidak pernah berharap akademi menggunakan metode ini untuk melawan skema Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Dowling dan pasukan elit Kekaisaran Bintang Luo sebagian besar terdiri dari para penguasa jiwa. Ada lebih dari 10.000 master jiwa saat ini di kota Shrek. Itu hampir sepertiga dari jumlah master jiwa di seluruh benua. Itu mungkin hampir setengah dari jumlah total penguasa jiwa dalam 3 kerajaan asli dari benua Doluo. Shrek Academy sebenarnya memilih untuk merilis semua temuan penelitian yang mereka miliki di alat jiwa,
serta metode kultivasi yang telah mereka kembangkan selama 10.000 tahun sejarah mereka, kepada semua guru jiwa ini. Ini berarti bahwa semua guru jiwa ini, sampai batas tertentu, dipelihara oleh Akademi Shrek. Bahkan jika perang ternyata menjadi bencana bagi ketiga kerajaan, selama para guru jiwa ini mewarisi semangat dan pembelajaran Akademi Shrek, mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk memulihkan tiga kerajaan asli dari benua Douluo. Sepertinya Akademi memiliki cara unik dalam menangani tanggung jawabnya. Itu, pada kenyataannya, melindungi tiga kerajaan asli dengan caranya sendiri. Roh tanpa pamrih ini mengubah keraguan di hati Huo Yuhao menjadi rasa bersalah. Sorot mata Elder Song berubah lebih lembut saat dia dengan lembut menepuk bahu Huo Yuhao. Anak muda, bagus kalau kamu memiliki hati yang baik dan berani. Tetapi Anda harus ingat bahwa Akademi tidak akan pernah menjadi beban Anda atau satu-satunya tanggung jawab Anda pada suatu saat. Selama kita masih berteman, kita tidak akan membiarkanmu mengambil setiap tanggung jawab di luar sana. Hanya setelah kita semua meninggal ketika generasi Anda akan mengambil tongkat estafet dari kami. Dan sebelum itu terjadi, Akademi hanya akan menjadi kekuatan pendukung di belakang Anda. Kami sudah memilih untuk percaya pada Anda tanpa syarat saat Anda menjadi anggota Paviliun Dewa Laut. Jadi, teruskan dan lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Petik 2. Lagu Penatua, suara Huo Yuhao mulai bergetar. Bahkan, air mata mulai mengalir di mata Tang Wutong. Penatua Xuan berdiri dan berjalan ke sisi Penatua Song ketika dia mengungkapkan ekspresi serius. Penatua Song benar, selama kita hidup, kita akan memikul tanggung jawab yang berat ini. Tetapi Anda juga tidak salah mengatakan bahwa kami terlalu konservatif dan protektif terhadap apa yang telah dicapai Akademi. Memang, kita kurang memiliki mental dan keberanian untuk melakukan apa yang akhirnya benar. Anda telah matang dan tumbuh banyak. Sekarang, Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jadi jalankan dan lakukan apa yang menurut Anda perlu dilakukan. Saya percaya bahwa Anda berdua akan dapat membalikkan keadaan. Dan saat Anda sedang mengerjakan itu, Shrek City tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh kita ketika kita semua yang ada di sini masih hidup. Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba mundur beberapa langkah sebelum dia berlutut dengan suara keras. Dia menurunkan tubuhnya untuk memberikan penghormatan kepada setiap penatua yang hadir. Setelah melakukannya 3 kali, dia berdiri lagi dan meninggalkan aula bersama Tang Wutong. Ketika Penatua Xuan mengawasinya pergi, dia mengungkapkan senyum yang membara di wajahnya. Anak ini benar-benar telah matang. Saya benar-benar mengagumi Penatuamu karena memiliki murid yang begitu hebat. Selama dia ada, semangat Akademi Shrek tidak akan pernah padam. Saya benar-benar ingin tahu apa yang bisa dia raih di masa depan. Petik 2. Penatua Song menatap ke kejauhan ketika dia berkata, anak ini benar. Kami telah memikul terlalu banyak tanggung jawab pada diri kami sendiri. Saya benar-benar berharap bahwa benua dapat melewati masa sulit bersama-sama. Petik 2. Penatua Xuan bertanya, menurut Anda apa langkah pemuda ini selanjutnya? Penatua Zhuang berdiri dan berkata, saya pikir saya tidak bisa menebak apa yang dia lakukan selanjutnya. Namun jika dilihat dari raut wajahnya, itu mungkin sesuatu yang sangat mengejutkan bagi seluruh dunia. Jika tidak, dia tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan Paviliun Dewa Laut pada titik ini dengan karakter yang dimilikinya. Petik 2. Penatua Xuan mulai mengerutkan kening. Sepertinya dia mungkin memiliki firasat tentang apa yang akan dilakukan Huo Yuhao. Setelah meninggalkan Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat mereka meninggalkan Akademi Shrek untuk Sekte Tang. BB belum beristirahat. Bahkan, tidak ada seorang pun dari Tang Sekte yang beristirahat sama sekali. Karena pasukan Kekaisaran Sun Moon telah berkemah di luar kota Shrek, seluruh Tang Sek telah bekerja seperti mesin. Alasannya adalah bahwa hanya olah alat jiwa Tang Sekte yang mampu menghasilkan alat jiwa yang kuat yang dapat memperkuat kemampuan pertahanan Akademi Shrek. Kali ini, Kekaisaran Luostar dan Kekaisaran Dowling tidak hanya mengirim jagoan dan pasukan elit mereka, tetapi mereka juga membawa sejumlah besar logam langka. Sekarang setelah Shrek Academy berbagi temuan penelitiannya dengan semua orang, berbagai kekaisaran tidak lagi peduli pada kepentingan pribadi ketika mereka mengumpulkan sumber daya mereka untuk melindungi kerajaan masing-masing. Jatuhnya Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah pengingat penting bagi mereka untuk bersatu dan melawan musuh bersama mereka. Dengan bahan-bahan yang memadai, para insinyur jiwa di dalam Shrek Academy dapat memulai pekerjaan mereka.
Rata-rata hanya 4 jam istirahat setiap hari, para insinyur jiwa menginvestasikan sisa waktu mereka mengerjakan alat-alat jiwa. Meskipun BB tidak tahu bagaimana membangun alat jiwa, sebagai saudara tertua-tertua dari Sekte Tang, ia membantu mendelegasikan pekerjaan bersama dengan Tang Ya. Beberapa master jiwa dari Kekaisaran Luostar dan Kekaisaran Dowling yang memiliki bakat untuk menjadi insinyur jiwa bahkan secara sukarela membantu di bawah instruksi mereka. Ini bukan hanya proses pembelajaran bagi mereka, karena mereka mencoba yang terbaik untuk membantu meringankan masalah kekurangan tenaga kerja di Sekte Tang. Oleh karena itu, Sekte Tang telah berjalan dengan korban berat pada tenaga kerjanya. Adik junior, hati BB yang lelah tenggelam setelah melihat ekspresi tidak menyenangkan pada wajah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Pikiran pertama yang menimpanya adalah sesuatu yang salah pasti terjadi. Di mana Sanshi dan yang lainnya? Apakah mereka mendapatkan? BB megap-megap.